Bab 491, Jempol. Semua penonton di depan sorotan cahaya, seminar pedang Bukit Langit yang telah dinanti-nantikan semua orang akan segera dimulai. 3.200 penyuling muda terbaik telah berkumpul, bersiap sepenuhnya untuk pertarungan pamungkas. Pada babak pertama, para kontestan akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 orang, totalnya ada 320 kelompok. Mereka akan bersaing satu sama lain dalam keterampilan perbaikan dan pemeliharaan. Ada 10 bilah berkarat dan patah di depan setiap kontestan. Mereka akan memulihkan peralatan sihir yang hilang total dengan peralatan paling dasar. Ada standar ketat mengenai apa yang dianggap dipulihkan. Hanya ketika kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh peralatan sihir melampaui ambang batas tertentu setelah menerima unit energi spiritual yang ditentukan, peralatan sihir tersebut akan dianggap dipulihkan. Dari 10 kontestan dalam satu grup, yang tercepat memulihkan 10 bilahnya akan lolos ke babak berikutnya, sedangkan 9 lainnya akan tersingkir tanpa ampun. 1 dari 10. Betapa kejamnya pertandingan ini. Aku hampir bisa mencium aroma api di dalam lapangan. Lapangan seperti sarang lebah telah dibagi menjadi ratusan bengkel independen yang terhubung ke kamar pribadi para kontestan melalui susunan teleportasi jarak pendek. Segera, kecemerlangan warna-warni muncul dari susunan teleportasi. Kontestan dari grup yang sama muncul di lokakarya satu demi satu. Liao berjalan keluar dari susunan teleportasi dan menatap lawan-lawannya, hanya untuk menjadi linglung ketika dia melihat seorang pria gemuk. Dia bertemu dengan seorang teman lama. Itu adalah Luo Dong, pewaris keluarga Luo di East Brightness, yang dia temui 3 hari lalu di acara mencicipi pedang. Sudah diketahui umum bahwa gaya pemurnian keluarga Luo paling menonjol karena kecepatan tangan mereka. Liao tersenyum dan berkata dengan ramah, rekan kultivator Luo, saya tidak menyangka bahwa kita akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Luo Dong juga merasa terkejut. Dia tertawa dan menggaruk kepalanya. Salam rekan kultivator Li, saya juga tidak menyangka kalau kita akan berkompetisi di workshop yang sama. Sungguh disayangkan. Performamu hari itu sangat stabil meski sarung tanganmu tebal. Jika kamu berusaha semaksimal mungkin hari ini, jika beruntung, kamu hampir pasti menjadi kuda hitam dan masuk 300 besar. Namun, dari 10 kontestan, hanya satu yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Jadi, jangan salahkan saya, tapi saya pasti akan melakukan yang terbaik. Liao tersenyum dan berhenti bicara. Dia menemukan tempat duduknya sesuai dengan nomor yang diberikan padanya. Kemudian dia duduk, menyilangkan kaki, dan meletakkan tangannya di paha dengan patuh. Tangannya gemetar. Luo Dong menyadarinya. Dia diam-diam menghela nafas. Pria itu adalah seorang pemula di seminar pedang Skytil, dan dia kehilangan kendali atas tangannya sebelum pertandingan dimulai karena kecemasan. Biarkan pertandingan dimulai sekarang. Li Yao berpikir. Dia merasa kedua tangannya telah berubah menjadi 2 binatang buas yang tidak sabar untuk melahap bilah-bilah yang terbuang di depan matanya. Musik latar yang lembut dialihkan ke nada tinggi yang melengking, sebelum tiba-tiba berakhir. Putaran pertama seminar pedang Skytil telah resmi dimulai. Penghalang yang menyelimuti semua pedang yang terbuang itu pecah secara bersamaan. Tidak ada suara lain di pusat pemurnian luas seperti sarang lebah kecuali suara gemeretak yang dihasilkan oleh 3.200 pasang tangan yang bergerak cepat. Pertandingan telah dimulai. Hasil terbaik dari rekor pertama tahun lalu adalah 54 kaki 22 inci. Rekor dalam 10 tahun terakhir adalah 51 kaki 24 inci. Saya bertanya-tanya, adakah yang akan memecahkan salah satu dari 2 rekor tersebut hari ini? Mari kita alihkan gambarannya ke Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya, 2 pemain unggulan kita. Wow, Mo Tiansui sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah membongkar 10 bilah yang terbuang menjadi komponen paling mendasar. Gelombang menyebar dari ujung jarinya, membuat tangannya 5 kali lebih besar dari biasanya. Ratusan komponen semuanya tertutup. Bubi, tolong jelaskan apa yang terjadi. Tentu saja, tangan Mo Tiansui gemetar pada frekuensi yang terlalu tinggi untuk ditangkap oleh mata manusia. Dia telah meletakkan lebih dari 10 keping logam di antara jari-jarinya, dan ketika keping-keping itu bertabrakan, gelombang suara khusus terpicu, yang menghilangkan karat pada bilahnya secara instan. Metode ini dikenal sebagai pemberantasan karat supersonik. Ini bukan rahasia di kalangan pemurni. Tapi tidak akan ada pemurni kedua yang berusia di bawah 40 tahun yang bisa melakukannya dengan lancar. Baiklah, ayo pindahkan kamera ke Huangpu Xiaoya. Desis, tangannya telah berubah menjadi 2 bola petir. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan komponen menari dengan liar di udara. Para pesaing di dekatnya tercengang. Tampaknya kedua jenius tingkat monster sama-sama percaya diri untuk mendapatkan gelar Master Pedang di seminar pedang Skytil tahun ini. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dalam siaran langsung berikutnya, Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya menempati sebagian besar gambar. Keduanya tidak mengecewakan siapapun. Keterampilan pemeliharaan mereka yang luar biasa sungguh menakjubkan dan luar biasa. Seiring berjalannya waktu, jumlah bilah yang mereka perbaiki secara bertahap bertambah. Semuanya, ini baru 49 menit 33 detik, dan Mo Tiansui serta Huangpu Xiaoya hampir selesai sekarang. Akankah mereka memecahkan rekor dan membuat keajaiban hari ini? Hampir sampai, pedang pertempuran terakhir Huangpu Xiaoya telah lulus ujian. 49 kaki 55 inci.
Rekor baru telah lahir. Ingat momen luar biasa ini, teman-teman. Mo Tiansui telah menyelesaikan pertandingan. 49 kaki 59 inci. Butuh waktu kurang dari 50 menit juga. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Tahun lain, ini akan menjadi hasil yang luar biasa. Sayang sekali dia bertemu Huangpu Xiaoya tahun ini dan harus membiarkannya mencuri perhatiannya. Saya sangat menantikan konfrontasi dua jenius di babak final. Baiklah, ayo alihkan kameranya ke beberapa grup lain. Usai penampilan kedua jenius tersebut, baik pembawa acara maupun kedua tamu tersebut rupanya kehilangan momentum. Mereka terus mengganti kamera sambil mengobrol satu sama lain dan mengomentari presentasi para kontestan dengan tidak tertarik. Tidak buruk, kontestan ini sedang membersihkan permukaan peralatan sihir dengan teknik peleburan api. Sangat kreatif. Keterampilan kontestan ini cukup lancar, dan cukup bagus, ya, cukup bagus. Ini Luodong dari keluarga Luo di East Brightness. Dia menduduki peringkat 124 di seminar pedang Bukit Langit tahun lalu dan terkenal dengan gerakan tangannya yang cepat. Penampilannya pasti sangat menyenangkan. Mari kita tonton acaranya sejenak. Hah, tindakan Luodong cukup canggung. Tampaknya dia sangat cemas. Ini tidak sesuai dengan penampilannya yang biasa. Oh, Luodong bukan yang tercepat di grupnya. Kontestan lain telah menekannya dan melaju lebih cepat darinya. Orang itu telah menyelesaikan pemeliharaan 9 bilahnya dan benar-benar mengganggu kecepatan Luodong. Di dalam gambar, Luodong berkeringat, tangannya gemetar hebat. Yang menekankan kegelisahannya adalah gerakan Liao, yang fokus dan tepat seperti jam. Tindakannya akurat, sampai-sampai orang bisa menyebutnya kaku, dan sama sekali tidak menyenangkan dibandingkan dengan gaya Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya yang menarik perhatian. Namun, kecepatannya sama mengejutkannya dengan kecepatan mereka. Komponen di depannya dengan cepat dirakit menjadi pedang dan pedang tajam meskipun operasinya agak menyimpang. 1 jam, 2 menit, dan 34 detik kemudian, Liao menyelesaikan pemeliharaan 10 bilah pertama di kelompoknya. Dia melewati babak pertama dan melaju ke 320 besar. Luodong mendengus. Dia menatap Liao dengan linglung dengan wajah pucat. Jari-jarinya gemetar hebat, menandakan dia mengalami kram di tangannya. Luar biasa, seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal dari Great Hon Exo Society telah mengalahkan pewaris keluarga Luo dari East Brightness. Tangannya memang kikuk, tapi juga sangat cepat. Meski pergerakan Liao tidak memenuhi standar, prosedur perawatannya lancar. Saya hampir tidak melihat adanya jeda atau gangguan. Dia pasti telah menerima pelatihan yang sangat kejam dan kemungkinan besar akan menjadi kuda hitam tahun ini. Ini adalah bagian yang paling menarik dari seminar pedang Bukit Langit. Ada lebih banyak ahli yang hidup mengasingkan diri di lautan bintang daripada yang bisa dihitung siapapun. Di pertandingan putaran berikutnya, saya sarankan kita lebih fokus pada Liao ini. Semua orang harus lebarkan matamu dan lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. 1 atau 2 kuda hitam muncul di seminar pedang Skytail setiap tahun. Tuan rumah dan kedua tamu itu semuanya telah melihat banyak dari mereka, dan oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut. Kini setelah pemenang grup ini sudah ditentukan, kamera segera dialihkan ke grup lain. 1,5 jam kemudian, semua kelompok telah menyelesaikan pertandingan. Potongan komersial, tuan rumah dan para tamu semua merasa lega untuk beristirahat sejenak. Master Dasles, profesor tua dari Flying Star University, mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah merenung sejenak, Master Dasles bertanya, dapatkah Anda memutar ulang penampilan Liao dengan kecepatan 1/10 kecepatan aslinya dan memperbesar gambar, sebaiknya dengan teknologi tambahan, sehingga kita dapat melihat tangannya dengan lebih jelas. Tuan rumah terkejut. Tuan Dasles, kenapa kamu? Bill Walling, bintang baru di Red Line School yang merupakan salah satu dari 3 pusat pakaian kristal utama, mengangkat alisnya. Tuan Dasles, apakah Anda juga merasa bahwa tindakan Liao aneh? Sedikit, Master Dasles menggelengkan kepalanya dan bergumam, gambaran penampilannya terus teringat padaku. Aku merasakan ada yang salah dengan hal itu, dan itu membuatku merasa aneh. Mari kita tonton dulu dan diskusikan nanti. Baiklah, tuan rumah segera memproyeksikan sinar dan meminta Departemen Teknologi untuk memutar ulang video pertandingan Liao. Kecepatannya disetel 1/10 dari kecepatan aslinya, gambar diperbesar dengan resolusi yang ditingkatkan. Tangan Liao yang kaku dan kikuk terfokus di tengah. 3 kepala mendekat ke berkas cahaya. Setelah memperhatikan beberapa saat, wajah Tuan Dasles dan Bill Walling berubah serius, bahkan terkejut. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Tuan rumah sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Dia bertanya, apakah ada masalah? Lihat tangannya, jari-jarinya. Suara Bill Walling terdengar kasar. Pembawa acara mengamati subjek dengan cermat sejenak dan masih gagal menyadari ada yang salah. Tidak ada gelombang udara atau busur listrik di ujung jarinya. Itu adalah metode pemolesan yang paling umum. Kecepatan tangannya sungguh luar biasa, tapi jelas bukan sesuatu yang pantas mendapat perhatian seperti itu. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia hanya menggunakan 8 jari dari awal sampai akhir? Bill Walling berseru, kedua ibu jarinya tetap diam sementara kedua tangannya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka tidak pernah menyentuh satu komponen pun dan bukan bagian dari pekerjaan pemeliharaan. Babak 492, Parang Jagal. Apa, tuan rumah benar-benar tercengang.
Meskipun tangan sangat penting bagi penyuling, kurangnya satu atau dua jari tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat memurnikan apapun. Ada banyak ahli pemurnian yang hanya memiliki 9 jari dalam legenda. Namun, jari yang hilang bukanlah jempol. Tanpa jempol, seseorang bahkan tidak bisa memegang pedang atau pedang, belum lagi peralatan halus yang digunakan dalam pemurnian. Orang ini, Li Yao, tidak menggunakan ibu jarinya dari awal sampai akhir, namun dia telah mengalahkan pewaris keluarga Luo dari East Brightness yang terkenal karena kecepatan tangannya. Tuan rumah mencobanya sendiri. Dia melipat ibu jarinya dan mengambil barang-barang di meja dengan 8 jari yang tersisa. Butuh waktu cukup lama sebelum dia mengangkat cangkir air dengan susah payah. Namun tak lama kemudian, dia tersendat dan menjatuhkan cangkirnya. Sepatunya basah kuyup. Tuan rumah tercengang. Bagaimana dia melakukan pekerjaan pemeliharaan seperti ini? Bill Wolling bergumam, menyembunyikan jari-jarinya masih cukup baginya untuk mengalahkan Luo Dong dengan mudah. Jika dia mencoba yang terbaik, dia pasti bisa mempersingkat waktu kurang dari 55 menit. Jika beruntung, dia bahkan bisa. Namun, kenapa dia melakukan ini? Mencoba menyembunyikan kehebatannya dengan sengaja. Itu tidak perlu, bukan, Tuan Dasles. Bill Wolling agak bingung. Master Dasles menatap tangan Li Yao untuk waktu yang lama, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyembunyikan ketajamannya, dia hanya mencoba mengaktifkan kemauan bertarungnya. Untuk mengaktifkan bukit pertarungannya. Ya, Lu Wolling, sebagai peringkat ketiga tahun lalu, kamu pasti punya pengalaman serupa. Selama pertandingan, seseorang tidak bisa memasuki kondisi terbaiknya di awal. Mereka harus menghadapi beberapa lawan yang kompeten dan bertarung melawan mereka dengan sekuat tenaga. Hanya dengan cara seperti itu mereka dapat menjadi bersemangat dan gila dan diberkati dengan kemauan bertarung yang paling kuat. Mereka memasuki kondisi terbaik mereka, di mana mereka lupa siapa dan di mana mereka berada. Hanya setelah persaingan yang begitu ketat mereka dapat maju tanpa henti. Jika seorang ahli silat diminta melawan anak berusia 3 tahun, pasti mereka akan lesu. Mungkin, bagi Li Yao ini, Luo Dong masih seperti anak berusia 3 tahun. Dia tidak bisa mengeluarkan semangat bertarung apapun ketika dia mencoba untuk mengalahkannya sama sekali. Jika pertarungan terkuat datang terlambat, dia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan saat bertemu dengan ahli sebenarnya. Alasan dia menyembunyikan 2 jempolnya dengan sengaja bukan untuk pamer tapi untuk meningkatkan kesulitan kompetisi untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa memicu keinginan bertarung terkuat saat dia melampaui batas kemampuannya. Tuan rumah tercengang. Ahli sebenarnya, bahkan pewaris keluarga Luo di kecerahan timur bukanlah ahli sejati di mata Li Yao. Lalu siapa targetnya? Mungkinkah? Master Dasles bergumam, saya telah mempelajari seni pemurnian selama lebih dari 100 tahun, dan saya belum pernah melihat seorang pemula yang aneh dan sepasang tangan yang begitu aneh. Lihatlah tangannya dengan cermat dan bandingkan dengan tangan kontestan lain. Apakah Anda melihat perbedaannya? Pembawa acara memproyeksikan beberapa sinar cahaya lain di mana ia memajang gambar tangan para ahli pemurnian lainnya termasuk milik Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya. Sebagian besar tangannya tembus cahaya seperti batu giok, sehalus sutra, atau sekeras baja. Beberapa di antaranya bahkan bersinar dengan keindahan yang menggugah jiwa saat jari-jarinya bergerak. Tangan Li Yao adalah satu-satunya pengecualian. Sekilas dia sama dengan orang biasa. Terdapat beberapa luka kecil di punggung tangan dan beberapa kapalan di telapak tangan. Bahkan kuku jarinya pun tidak rapi. Pembawa acara berkedip dan berkata, tangannya tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh pada tangannya. Menatap tangannya yang berkilauan, Bill Wolling menjawab dengan sungguh-sungguh, itulah masalahnya. Dilihat dari sudut manapun, sepasang tangan ini seharusnya milik seorang penggarap tingkat rendah atau bahkan orang biasa. Namun, pada kenyataannya, pemilik tangan itu sendiri, tangan adalah ahli penyulingan yang telah menghancurkan Luo Dong dengan mudah. Saya sama sekali tidak tahu apapun tentang latar belakang dan keahliannya dari tangannya, dan saya tidak tahu bagaimana dia melatih dirinya dengan keterampilan seperti itu. Saya sarankan, Master Dasles berkomentar, kita lebih sering mengalihkan kamera ke Li Yao ini selain berfokus pada Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya. Saya akan mengamati dengan cermat penampilan seperti apa yang akan dia persembahkan nanti. Apa, kamu kalah, dari pria Li Yao itu. Di dalam kamar pribadinya, 320 kontestan pemenang babak pertama sedang beristirahat sejenak. Long Yunxin, yang telah mengamankan kemenangan tanpa kesulitan, merendam tangannya dalam cairan khusus untuk menyegarkannya, sementara dia menikmati penampilan luar biasa dari 2 pemain unggulan teratas, hanya untuk disela oleh pesan masuk Luo Dong. Di dalam sorotan cahaya, wajah Luo Dong begitu mengerikan hingga sepertinya dia bisa menangis kapan saja. Meski begitu, dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa gagal. Ini seperti hantu berjalan di siang hari. Hantu berjalan di siang hari. Tindakan pria itu kebalikan dari anggun. Jari-jarinya juga kaku. Aku diam-diam tertawa pada awalnya dan berpikir bahwa gerakan bodoh itu karena kegugupannya dan kurangnya pengalaman. Tetapi sebelum saya menyadarinya, dia telah menyelesaikan semua tugas pemeliharaan dengan tindakan canggung dan jari kaku. Kamu tidak melihat matanya. Mata yang mengerikan. Itu seperti 2 tungku pemurnian di mana api hitam menyala dan menelan semua bilah di depannya. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Pada akhirnya, aku tidak berani menatapnya sama sekali.
Setiap kali ada kontak mata, aku merasa jiwaku dilebur dalam tungku pemurnian yang tak berdasar. Terganggu. Kecepatanku benar-benar terganggu, dan aku kalah dalam pertandingan dengan bodohnya begitu saja. Hehe, bukan hal baru melihat hantu di siang hari. Ratusan penggarap spektral sedang menonton pertandingan sekarang. Long Yunsin mendengus dan menjawab dengan lugas, mungkin pria itu memang punya beberapa trik kecil, tapi masalah sebenarnya adalah kamu terlalu lemah. Di acara sosial, aku sudah berusaha menyelamatkan mukamu, tapi karena itu hanya kamu dan aku sekarang, aku akan berterus terang. Hidupmu terlalu nyaman. Aku sudah membaca terlalu banyak berita tentang perselingkuhanmu selama setahun terakhir. Menurutku, jiwamu ada di tubuh gadis-gadis itu meleleh. Daripada menunggu jawaban, Long Yunsin langsung memutus panggilan. Dia mengambil napas panjang dan terus mempersiapkan pikirannya. Itu tidak penting. Terlalu banyak orang yang membaca beberapa novel dan berpikir bahwa mereka bisa berperan sebagai babi yang bisa memakan harimau. Namun, babi-babi itu hanya bisa memakan harimau yang gemuk dan bodoh. Saat mereka berhadapan dengan naga ganas, mereka akan langsung diinjak menjadi pai babi. Sinar cahaya raksasa melayang di depan Long Yunsin, di mana nama 320 kontestan ditampilkan. Mereka bersinar tanpa henti dan akan diklasifikasikan ke dalam kelompok baru yang terdiri dari 10 orang secara acak. Babak kedua masih 1 dari 10. Proses eliminasi akan dimulai setelah 32 besar ditentukan. Long Yunsin berdoa pada dirinya sendiri agar dia tidak ditempatkan satu kelompok dengan monster seperti Mo Tiansui atau Huangpu Xiaoya. Dia adalah pemain unggulan. Berdasarkan algoritma stokastik, peluang dua pemain unggulan untuk dimasukkan ke dalam grup yang sama cukup rendah. Namun, untuk membuat pertandingan lebih menyenangkan dan menarik lebih banyak penonton, dua pemain unggulan mungkin masih bisa bertemu sebelum babak final, yang seringkali cukup menegangkan. Pertandingan putaran kedua adalah realisasi desain struktural yang ditentukan. Setiap kontestan memiliki tungku penyulingan independen dan platform operasi. 3 desain struktural, yaitu pedang rantai, pedang getaran, dan kapak panas, akan ditawarkan kepada mereka. 3 jenis peralatan sihir jarak dekat adalah model paling klasik. Mereka mewakili puncak kerusakan akibat revolusi, kerusakan akibat getaran, dan kerusakan akibat panas. Setiap penyuling harus mengetahui semua detailnya. Yang perlu mereka lakukan adalah menyempurnakan 3 peralatan sihir dari awal dalam waktu 5 jam dengan bahan yang sama. Kriteria kemenangannya adalah rusaknya karya mereka. Mereka yang memiliki pedang terkuat di grupnya akan memenuhi syarat untuk memasuki pertandingan eliminasi. Selama pertandingan eliminasi, 32 pemain teratas akan terlibat dalam kompetisi 1 lawan 1. Itu adalah seminar pedang Bukit Langit yang sebenarnya. Berbunyi, 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 berbunyi. 32 kelompok telah terbentuk. Jantung Long Yunsin berdebar kencang. Matanya mengamati nama keluarga kontestan grupnya. Syukurlah, tidak ada Mo atau Huangpu. Lega, dia membacanya dengan tenang, hanya untuk menemukan nama yang tidak terduga di dalamnya, Zhou Xiaoyu, tuan muda dari desa pedang bersalju. Zhou Xiaoyu juga merupakan pemain unggulan, yang telah mengalahkannya di seminar pedang Bukit Langit tahun sebelumnya. Kejadian tak terduga di mana dua pemain unggulan bertemu satu sama lain sebelumnya telah terjadi padanya. Namun, Long Yunsin tidak takut pada Zhou Xiaoyu. Faktanya, dia berharap bisa segera bertemu musuh lamanya. Bagus sekali. Aku akan mengeluarkanmu dari 100 teratas atas perbuatanmu padaku tahun lalu. Hah, orang ini, Li Yao, diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sama dengan kita. Bertarung melawan dua pemain unggulan. Hari ini bukan hari keberuntunganmu, teman kecilku yang berperan sebagai babi. Waktu untuk putaran kedua telah tiba. Long Yunsin mendengus. Dia mengepalkan tinjunya, menghasilkan suara klik, dan dia melangkah ke susunan teleportasi dengan kepala terangkat tinggi. Dia langsung muncul di bidang baru. Kecuali bagi para ahli terkemuka, sebagian besar kompetisi pemurnian berlangsung lama dan membosankan, tanpa banyak hal penting dalam prosesnya. Demi menarik lebih banyak penonton, pihak penyelenggara berupaya keras meningkatkan daya saing pertandingan. Pada putaran kedua, setiap penyulingan memiliki bengkelnya masing-masing, namun dinding bengkelnya telah dibangun dengan kristal transparan, sehingga orang dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan 9 pesaing lainnya dalam grup tersebut. Selain itu, Lokakarya memiliki saluran komunikasi yang menghubungkan satu sama lain. Ketika musuh lama bertemu satu sama lain, mereka bisa saling mencemooh dan meremehkan satu sama lain dengan omong kosong sehingga bisa mempengaruhi kondisi mental lawan mereka. Jika itu terjadi, rasanya seperti dua komet yang bertabrakan, menegangkan dan menghibur. Long Yunsin baru saja memasuki bengkelnya ketika dia menyadari bahwa teman lamanya Zhou Xiaoyu adalah tetangga sebelahnya. Zhou Xiaoyu mengenakan seragam pemurnian hitam. Dia tampak lembut dan anggun. Sudut matanya lebih tinggi dari biasanya, membuatnya lebih menarik dan memberinya karisma yang aneh. Yunsin, aku tidak tahu kalau kita begitu terhubung. Kita bertemu lagi awal tahun ini. Hahaha. Zhou Xiaoyu tersenyum, sambil memandang Long Yunsin seolah-olah dia adalah hewan peliharaan yang tidak bersalah. Tuan muda Zhou, tolong panggil saya, rekan kultivator panjang. Jawab Long Yunsin dengan dingin, tidak merasa ngeri sama sekali. Dia memelototi Zhou Xiaoyu. Api terlihat mengalir di sekitar mereka dan memenuhi bengkel masing-masing.
Mereka seperti dua hewan mematikan yang meringkuk di balik jeruji besi yang rapuh dan saling melotot. Kita ditakdirkan. Kita telah diklasifikasikan ke dalam grup yang sama dengan dua pemain unggulan. Kalau ada, kita bisa mencoba peruntungan. Tapi ada dua. Ini memang kelompok kematian. Dengan adanya dua hiu di sini, kami para udang tidak mempunyai peluang sama sekali. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik dan mencapai tempat yang lebih tinggi. Para penyuling lain dari kelompok yang sama semuanya menghela nafas saat melihat wajah pembunuh dari keduanya. Di bengkel di seberang dua hiu, Liao duduk bersila dan menatap tangannya dengan penuh perhatian. Lebih tepatnya, dia mengamati ibu jarinya, kedua jarinya yang tidak ikut serta dalam pertarungan sebelumnya dan mengalami kram hebat karena kelaparan. Dia membungkuk dan mengangkat ibu jarinya, seolah sedang mengangkat dua parang tukang daging yang dingin. Liao membuka tangannya di udara. Kedua parang itu ditempatkan di leher Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu. Kuku di ibu jari tidak tahan lagi dengan keinginan bertarung yang sengit dan meledak pada saat yang bersamaan. Darah panas mewarnai kedua jari itu menjadi merah seperti magma. Babak 493, memukul sapi melewati gunung. Putaran kedua seminar pedang Skytil akan dimulai dalam 1 menit. Tidak ada apapun selain keheningan di Gunung Seribu Tepi. Turis biasa dan penggemar peralatan sihir ada di mana-mana di gunung. Mereka menjulurkan leher untuk melihat berkas cahaya raksasa di langit. Sementara itu, orang-orang pedagang dari keluarga bangsawan penghilangan dan dari sekte budidaya, sedang menganalisis data dengan gugup di ruang tontonan khusus di dalam Gunung Seribu Tepi. Amatir menonton pertandingan, profesional memperhatikan apa yang ada di balik permainan. Di sorotan para pakar perdagangan, selain siaran langsung pertandingan, serangkaian gambar dan garis juga ditampilkan sehingga mereka bisa mengkaji teknik, kebiasaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing kontestan dengan sangat detail. Para ahli super dari 3 pusat setelan kristal utama bahkan lebih fokus pada para pemain top, sementara mereka membuat rencana untuk merekrut talenta-talenta yang berkualitas. Para staf yang tadinya sibuk seperti lebah sepanjang pagi akhirnya mendapat istirahat sejenak. Mereka berkumpul di ruang relaksasi dan menyaksikan pertandingan melalui prosesor kristal mini mereka. Sebagian besar stafnya adalah sukarelawan dari 2 universitas tertinggi di kota suci surgawi. Mereka semua adalah anak muda dan mengobrol dengan riang. Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya rupanya menjadi pusat fokus mereka. Xie Anan adalah satu-satunya pengecualian, yang telah mengalihkan salurannya ke grup Li Yao dan Long Yunxin. Anan, apa yang kamu tonton? Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Seorang gadis gemuk tertawa dan melompat ke punggungnya. Kemudian dia berseru, kamu sedang menonton pertandingan grup Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu. Konfrontasi awal antara dua pemain unggulan pasti sangat menghibur. Xie Anan tersipu dan berkata dengan agak gugup, ya, memang. Saat itu, pertandingan resmi dimulai. Xie Anan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia memusatkan perhatiannya pada konfrontasi kelompok ke-23. Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu memang pantas menjadi pemain unggulan. Mereka telah memasuki kondisi terbaiknya saat pertandingan dimulai. Api yang mengalir keluar dari tubuh mereka jauh lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah sedang terbakar. Api di tangan mereka begitu kuat sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka dengan jelas. Ribuan garis kecerahan melesat dari tangan mereka dan melonjak ke material di tanah seperti air pasang. Pada pertandingan putaran kedua, desain struktur telah ditetapkan dan tidak boleh diubah. Bahan yang diberikan semuanya adalah logam paling biasa, hampir tidak ada atribut khusus. Tidak ada trik mewah yang bisa dilakukan sama sekali. Namun bagi pemurni super, mereka dapat menghilangkan kotoran pada material biasa dengan membersihkannya menggunakan energi spiritual sehingga performa dan tampilan material dapat sedikit ditingkatkan. Prosedur prapemrosesan bahan juga dikenal sebagai spiritualisasi. Peralatan magis yang terbuat dari material spiritual jauh lebih kuat daripada yang terbuat dari material biasa. Namun tentu saja belum ada paradigma yang disepakati mengenai bagaimana sebenarnya spiritualisasi harus dilakukan. Pemain unggulan memang berbeda dari pesaing lainnya. Sebagian besar penyuling telah menyalakan tungku mereka, memasukkan material, dan memulai penyempurnaan komponen. Sementara itu, pemain unggulan mengaktifkan energi spiritual mereka dan melakukan spiritualisasi material. Kami dapat memperbesar lihat gambarnya nanti dan amati perbedaan antara materi spiritual dan materi biasa. Saya jamin keduanya akan sangat berbeda. Baiklah, selain grup yang diikuti oleh Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya, kami akan lebih fokus pada grup ke-23 di mana Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu, dua pemain unggulan, bertarung habis-habisan. Pasti akan ada percikan api. Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa, menurut analisis tamu kami, ada kuda hitam di grup ke-23 yang patut mendapat perhatian Anda selain dua pemain unggulan. Harap tetap membuka mata, semuanya. Kami sekarang beralih gambaran utama kontestan misterius Liao. Mari kita lihat apakah dia melakukan spiritualisasi materi sebagai pemain unggulan. Voila, ini Liao. Yah, kita bisa melihatnya. Kata-kata tiba-tiba mengecewakan tuan rumah. Xie Anan juga bingung. Mulutnya perlahan melebar karena terkejut. Liao tidak melakukan spiritualisasi materi seperti yang dilakukan para pemain unggulan, juga tidak terburu-buru menyempurnakan komponen seperti para penyuling lainnya. Dia telah menyalakan tungku dan menjaganya tetap berfungsi pada tingkat minimum. Kemudian, dia mengambil palu acak dari kotak peralatan dan berjalan ke tungku.
Dia sekarang mengetuk tungku dengan palu dan mendengarkan suara di dalam tungku sambil menempelkan telinganya ke permukaan tungku. Wajahnya cukup serius, seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Xie Anan bingung. Tindakan Li Yao juga membuat tuan rumah bingung. Li Yao bertingkah aneh di sini. Apakah ada yang salah dengan tungkunya? Tidak mungkin. Semua tungku telah menjalani pengujian paling ketat sebelum pertandingan. Selain itu, menurut platform pemantauan kami, tungkunya bekerja normal. Petik 2. Li Yao beralih dari mengetuk ke memukul, dengan kecepatan yang semakin tinggi. Pada akhirnya, dia bahkan naik ke puncak tungku seperti monyet raksasa dan memukulnya dengan palu dengan keras. Segera, ada oli mesin di sekujur tubuhnya. Wajahnya juga menghitam. Sesaat kemudian, dia melompat dari tungku dengan ekspresi puas dan kembali ke platform operasi. Dia mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya. Lebih dari 10 alat pemeliharaan segera digulung. Ledakan, Li Yao melemparkan palunya, yang menghantam tabung transmisi tungku, bagian terlemahnya. Salah satu tabung transmisi untuk pengangkutan energi spiritual segera bungkuk. Li Yao menjilat bibirnya, matanya benar-benar hitam. Pupilnya berubah menjadi tinta yang menyebar dan memenuhi seluruh mata. Sambil menghela nafas panjang, dia mulai mengoperasikan tungku dengan cepat dengan gerakan tangannya yang mempesona. Tuan tanpa debu, apa yang sedang dilakukan Li Yao saat ini? Tuan rumah bermaksud untuk menyimpan gambaran utama tentang Li Yao sebentar dan memberinya pengenalan singkat sebelum beralih kembali kedua pemain teratas sesegera mungkin. Namun, tindakan mengejutkan Li Yao membuatnya terdiam. Dia tidak punya pilihan selain beralih ke profesor tua itu. Ada juga keheranan dalam suara Tuan Dasles ketika dia berkata, dia membuat sedikit penyesuaian pada tungku. Penyesuaian kecil, ya, setiap penyuling yang terampil memiliki kebiasaan uniknya sendiri dalam memurnikan. Ketika mereka dihadapkan pada tungku yang tidak dikenal, hal pertama yang mereka lakukan adalah selalu melakukan sedikit penyesuaian pada tungku agar optimal untuk teknik dan gaya mereka sendiri. Pembawa acara berkata, saya tahu praktik seperti itu. Namun, dengan mengoperasikan berkas cahaya, dia dapat mengatur parameter dan memerintahkan prosesor kristal untuk melakukan penyesuaian jika dia ingin menciptakan lingkungan pemurniannya sendiri yang unik. Tentu saja, saat ini memang demikian. Namun dahulu kala, ketika prosesor kristal masih terbelakang, pengaturan parameter melalui mesin tidak dapat memenuhi banyak kebutuhan khusus atau ekstrim. Banyak pengolah kristal kuno tidak mempercayai prosesor kristal. Mereka percaya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka sentuh. Memodifikasi tungku dengan tangan kosong lebih sesuai dengan keinginan mereka. Namun, itu benar-benar tradisi kuno. Prosesor kristal dari sektor bintang terbang lebih dari cukup untuk melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Secara pribadi, saya belum pernah mendengar ada sekte manapun yang menyukai kebiasaan seperti itu dalam 2 tahun terakhir, ratusan tahun. Mungkinkah, pembawa acara tiba-tiba menjadi bersemangat karena dia akhirnya menemukan sorotan, baiklah. Semuanya, profil Li Yao telah disajikan kepada kalian semua. Kontestan Li Yao berasal dari perkumpulan Great Hon Exo. Tapi dia lahir di zaman kuno medan perang di tepi lautan bintang. Dia dikatakan telah berkeliaran di antara berbagai peninggalan dan belajar di bawah bimbingan seorang guru aneh yang tidak dikenal. Apakah itu asumsi yang masuk akal bahwa dia adalah satu-satunya penerus sekolah yang hilang ratusan tahun yang lalu? Banyak penonton yang heboh. Satu-satunya penerus sekolah yang hilang ratusan tahun lalu. Apakah kamu bercanda? Ratusan tahun yang lalu, tuan rumah saat ini memang tidak memiliki standar sama sekali. Beberapa penonton lain bahkan mengendus-endus bahkan memprotes penyelenggara melalui Spiritual Nexus, menuntut agar gambar utama dialihkan kembali kedua orang jenius tersebut. Mengapa mereka menyaksikan tuan tidak ada yang menghancurkan tungku dengan palu? Baru setengah jam kemudian Li Yao selesai mengurus tungku. Tabung-tabung tungku sekarang benar-benar rusak. 2 unit bahkan bertukar tempat. Banyak sambungan tabung yang mengeluarkan uap panas, menghasilkan suara-suara yang menakutkan. Meskipun rangkaian ventilasi di langit-langit telah diaktifkan secara maksimal, mereka tidak dapat mengusir kabut yang melonjak di dalam bengkel. Terselubung oleh uap yang tidak jelas, Li Yao tidak dapat diprediksi seolah-olah dia berada di tengah-tengah awan. Persaingan Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu telah memasuki tahap paling intens. Mereka berdua telah menyelesaikan spiritualisasi materi dan memulai proses pemurnian. Data yang terus-menerus saling menggantikan pada berkas cahaya, membuat mereka terlalu sibuk untuk memperhatikan hal lain. Kadang-kadang, Long Yunxin mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa bengkel Li Yao membara seolah-olah dia sedang mencoba menyalakan batu bara. Dia hanya bisa mendengus, sebelum dia kembali fokus pada operasinya sendiri. Xie Anan sangat cemas hingga matanya yang besar melompat keluar. Dia berpikir untuk menyelam ke dalam sorotan cahaya dan menghilangkan uapnya sehingga dia bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan lebih jelas. Dalam ketidakjelasan, dia hanya bisa melihat bahwa Li Yao telah mengambil lusinan jenis materi tanpa melakukan spiritualisasi. Apa yang terjadi? Mengapa materinya dibiarkan tanpa spiritual? Ini adalah batas antara ahli super dan ahli terbaik. Dengan kemampuan Anda seharusnya tahu lebih baik dari itu. Xie Anan melompat dengan tidak sabar. Li Yao menuangkan bahan batch pertama, totalnya 27 jenis, ke dalam terowongan pengumpan tungku satu persatu. Dia kemudian menunjuk dengan santai ke menu operasi, seolah-olah dia sedang mengatur lingkungan pemurnian secara acak. Pada akhirnya,
dia berjalan ke tungku, membuka tangannya, dan menempelkannya ke permukaan tungku. Ledakan. Tiba-tiba, guntur terjadi di bawah telapak tangannya dan menghilangkan uap di dalam ruangan sepenuhnya, seperti dua badai dahsyat. Seragam pemurnian elastis milik Liao telah terangkat oleh otot-ototnya yang tersentak seperti naga. Ukuran Liao tampaknya menjadi 2 kali lipat pada saat itu. Otot-otot di punggungnya menyatu dengan wajah brutal harimau yang mengaum. Gemuruh guntur di dalam prosesor kristal mini terlalu mengejutkan. Xie Anan merasa kepalanya pusing. Seluruh ruang relaksasi sunyi. Rekan-rekan kerjanya semua memandangnya dengan heran. Anan, suara apa itu? Di dalam ruang siaran langsung, meskipun gambar utama telah beralih antara Mo Tiansui dan Huang Puxiaoya, kedua tamu tersebut mengamati kemajuan Liao melalui sinar pemantauan kecil di dekatnya. Suara yang memekakkan telinga hampir membuat alis Master Dasles tersebar. Warna wajahnya berubah ketika dia berkata, menabrak sapi melewati gunung. Liao sedang melakukan spiritualisasi materi langsung di dalam tungku dengan meniupkan energi spiritual ke dalam tungku melalui dinding tebal dengan teknik memukul sapi melewati gunung. Bab 494, manis dan memuaskan. Tuan rumah bingung. Dia bisa melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Dia mencoba mengulur waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Bill Walling tidak menyembunyikan apresiasi di matanya. Dia melanjutkan, Liao telah membuang terlalu banyak waktu dalam memodifikasi tungku dengan cara tradisional pada awalnya. Kita semua tahu bahwa, jika menyangkut seni pemurnian, kemampuan tidak selalu sama dengan kecepatan. Ambil contoh bunga anggur besi. Untuk mendapatkan kembali esensinya, Anda harus memanggangnya dalam api bersuhu 3352 derajat selama 55 menit 43 detik. 1 derajat lebih tinggi tidak akan cukup, dan 1 detik lebih pendek tidak akan berhasil, tidak juga. Bahkan jika penggarap tahap jiwa baru lahir tiba dan meningkatkan suhu api hingga 5000 derajat secara instan, mereka tidak dapat mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan bahkan setengah detik. Liao menyia-nyiakan setengah jam sebelumnya. Secara umum, itu berarti dia telah meninggalkan permainan di sisinya. Untuk menebus waktu yang hilang, dia menggunakan metode pemurnian dan spiritualisasi materi pada saat yang bersamaan. Bahan spiritualisasi melawan penyumbatan tungku berdinding tebal dan di bawah suhu dan tekanan tinggi memiliki persyaratan yang tinggi pada persepsi, kuantitas energi spiritual, dan kemampuan konstruksi model pemurni. Bahkan di dalam sekolah garis merah, hanya segelintir ahli yang berpengalaman dapat melakukan operasi tersebut. Namun tingkat kegagalannya juga cukup tinggi. Master Dasles kemudian melanjutkan penjelasannya. Tampaknya Liao cukup percaya diri dengan kemampuannya. Dia percaya bahwa dia tidak akan gagal dan bahwa dia bisa mengejar ketinggalan dari kontestan lain. Aku semakin penasaran tentang dia daripada sebelumnya. Dikatakan bahwa dia telah mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Banyak kejadian yang tidak disengaja. Saya kira rumor tersebut benar. Dunia penggarap memang merupakan tempat yang luas di mana hal-hal menakjubkan terjadi. Penampilannya benar-benar membuka mata hari ini. Di dalam bengkel, Liao menempelkan tangannya ke tungku. Rangkaian energi spiritual dilepaskan dari kedalaman selnya dan dikumpulkan menjadi gelombang seperti gelombang pasang surut. Mereka melonjak keluar dan memberi umpan balik pada setiap getaran kecil di dinding tungku sehingga Liao bisa merasakan perubahan yang terjadi pada material di dalamnya. Selama lebih dari 1 jam, kecuali saat dia mengirimkan material baru ke tungku, dia mempertahankan postur yang sama. Otot-ototnya meningkat berkali-kali saat dia memanfaatkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya. Suhu tinggi membuat rambutnya keriting. Alisnya hampir terbakar. Bibirnya kering, ada retakan di atasnya. Tapi dia tidak peduli dengan semua itu. Jiwanya sepertinya telah menembus dinding tungku yang padat. Itu dikompresi oleh suhu dan tekanan tinggi di dalam tungku dan bercampur dengan bahan logam. Bahan-bahan tersebut menyatu satu sama lain dan berguling-guling, seolah-olah itu adalah lumpur, oleh tekanan besar yang dilepaskan oleh ratusan susunan rune di dalam tungku setelah diaktifkan. Rune tersebut memancarkan sinar mistik cemerlang yang menembus kedalaman logam cair dan menimbulkan perubahan yang tidak dapat dijelaskan pada struktur terdalamnya. Inti dari senyawa logam secara bertahap berevolusi dan berubah menjadi paduan baru. Paduan selembut rawa dikirim ke bagian bawah tungku yang suhunya relatif rendah. Di tempat ini, susunan rune pembentuk akan menghancurkan paduan menjadi bentuk dasar komponen melalui tekanan tinggi sesuai dengan pola yang telah ditetapkan pada prosesor kristal. Ini hanya awal. Nantinya, mereka harus melalui lusinan prosedur, termasuk pembekuan cepat, pendinginan, penempaan bertekanan tinggi, penyematan susunan rune, dan sebagainya. Beberapa prosedur bahkan harus diulang beberapa kali sebelum komponen peralatan magis yang berfungsi akhirnya lahir. Bagi orang lain, prosesnya mungkin membosankan dan membosankan. Namun bagi Liao, pekerjaan seperti itu seperti mengorganisir sekelompok massa yang jorok dan menjinakkan mereka dengan undang-undang darurat militer yang paling keras sehingga mereka dapat dilatih menjadi tentara yang patuh dan tak terhentikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Dia menyukainya. Akhirnya, dia sepenuhnya berdiam di dunia pemurnian. Sebagai seorang pemuda dari kota terpencil yang belum pernah terdengar sebelumnya, dia mungkin tidak cukup untuk menarik perhatian khalayak umum, namun banyak pakar perdagangan telah menyadari keanehannya. Orang ini, Liao, tungkunya tampak berbeda dari yang lain, efisiensinya jauh lebih tinggi. Memang, batas suhu,
batas tekanan, dan peralihan dari suhu tinggi ke suhu rendah tungkunya semuanya lebih baik daripada kinerja tungku orang lain. Spesifikasi keseluruhan tungku khusus ini setidaknya 3% lebih tinggi dibandingkan tungku lainnya. Apa yang terjadi? Apakah penyelenggara terlalu ceroboh? Ini tidak ada hubungannya dengan penyelenggara. Orang itu membuat beberapa penyesuaian kecil pada tungkunya di awal. Cepat dan ulangi penyesuaiannya. Mari kita pelajari lebih cermat. Di dalam banyak ruang penonton, para senior dan penyuling terkenal semuanya memperhatikan Liao. Banyak analis data dengan cepat mengoperasikan pancaran cahaya mereka untuk mengamati tindakannya. Semakin banyak detail yang disajikan, banyak ahli yang tampaknya tertarik dengan kontestan. Siapa sebenarnya Liao ini? Gaya pemurniannya agak kuno, dengan sedikit rasa tidak berperasaan. Ini tidak mirip dengan gaya arus utama manapun. Dia sedang berjudi. Menghabiskan waktu 54 menit untuk menyesuaikan tungku tentu saja dapat meningkatkan kinerja, namun waktu yang tersisa untuk pekerjaan pemurnian sebenarnya telah sangat berkurang. Bagaimanapun, pembuatan banyak komponen akan memakan waktu 2 hingga 3 jam. Memproduksi 3 peralatan sihir dalam 5 jam. Apakah dia benar-benar punya cukup waktu? Detik demi detik berlalu. Setelah 4 jam, sebagian besar penyuling telah menyelesaikan pemurnian komponen dan memasuki prosedur terakhir. Untuk komponen yang baru saja dibebaskan dari suhu dan tekanan tinggi tungku, struktur internalnya masih belum stabil meskipun telah melalui cairan pendingin, dengan sisa energi spiritual yang sangat kecil dan kacau yang dikenal sebagai tekanan dalam. Dalam teori para penggarap kuno, masih ada aroma asap pada komponen yang baru dibuat. Hanya penyuling biasa-biasa saja yang akan membuat peralatan ajaib dengan komponen seperti itu. Menempatkan komponen selama 3-5 tahun tanpa menyentuhnya akan menghilangkan tekanan batin. Namun, sebagian besar penyulingan tidak akan menunggu terlalu lama. Sama seperti proses spiritualisasi, setiap sekte dan aliran mempunyai cara masing-masing untuk mengatasi tekanan batin. Namun semua cara tersebut membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk menghilangkan sepenuhnya stres batin. Beberapa penyulingan yang kurang mampu dan tidak mengetahui metode apapun untuk menghilangkan tekanan batin sudah mulai merakit komponen mereka dengan patuh. Namun Liao masih menyempurnakan komponen satu demi satu. Setengah jam lagi berlalu. Tinggal 30 menit lagi. Hampir semua penyuling telah menyelesaikan penyempurnaan komponen. Para ahli terkemuka telah mulai mengurangi stres batin dengan berbagai teknik. Liao masih sibuk. Baru tersisa 20 menit sebelum dia menyelesaikan penyempurnaan komponen terakhir. Komponen segar ditumpuk di platform operasi seperti bukit, dan uap panas terus bermunculan tanpa henti. Waktu hampir habis. Banyak ahli yang selama ini fokus pada Liao menggelengkan kepala. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mustahil untuk sepenuhnya menghancurkan tekanan batin dari semua komponen. Jika dia merakit komponen tanpa memprosesnya terlebih dahulu, keuntungan kecil yang dia peroleh dari mengoptimalkan tungku akan sepenuhnya diimbangi. Pemurnian gila-gilaan selama hampir 5 jam merupakan beban besar bagi tubuh dan jantung. Liao sepertinya telah berubah menjadi kayu kering. Kelopak matanya tidak rapi, wajahnya lesu. Kecemerlangan terakhir di dalam matanya yang gelap dan seperti tinta telah hilang. Gerakannya melambat. Liao mengangkat tangannya dengan lembut. Busur listrik berwarna biru tua muncul dari ujung jarinya yang kemudian menyapu dan menyerap komponen yang setinggi bukit dan menjangkau. Ribuan komponen seakan membentuk tornado baja. Didukung oleh busur listrik yang dilepaskan dari ujung jari Liao, busur itu berputar dengan cepat di udara. Itu adalah metode yang cukup populer untuk mengurangi stres batin dengan berputar. Para penyuling berpengalaman tidak terkejut melihatnya. Namun detik berikutnya, sudut mata mereka bergetar hebat. Tornado baja di depan Liao berputar semakin cepat. Bersama dengan busur listrik yang mempesona, itu membentuk pusaran besar dengan daya tarik yang sangat besar. Palu, penjepit, dan bahan-bahan terbuang di atas meja semuanya memantul dan melompat ke dalam pusaran. Ya, suara yang memekakkan telinga segera bergema di dalam pusaran baja. Banyak material logam bermata tajam bertabrakan dengan ganas dan menghasilkan percikan api yang cemerlang seolah-olah seseorang sedang menyalakan kembang api. Benda-benda seperti bubuk yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan dari dasar pusaran dengan longgar, hanya untuk ditarik oleh gaya tarik pusaran dan diputar dengan pusaran tersebut sebelum menyebar seperti kabut abu-abu. Pusaran baja yang terbuat dari komponen-komponen itu seperti binatang lapar yang menelan peralatan dan material yang terbuang serta menghancurkannya menjadi bubuk besi terkecil. Tekanan batin di dalam komponen lenyap selama proses menelan dan menghancurkan secara gila-gilaan. 10 menit kemudian, jari Liao tersentak aneh. Busur listrik biru melesat keluar dari jari-jarinya dan menjalin hampir 100 tentakel yang menghubungkan semua komponen seolah-olah itu adalah mutiara di kalung. Percikan api meledak, busur listrik meluap, dan kilatan petir memercik. Arus listrik sepertinya memberi kehidupan baru pada setiap komponen. Mereka berkumpul, seolah-olah mereka adalah monad, bergabung dan berkembang. Setelah 5 menit pertunjukan glamor, pedang rantai, pedang getaran, dan kapak panas terlahir dengan sempurna. Pada saat ini, bagian terakhir dari api pada hitungan mundur di tengah bengkel padam. Akhir pertandingan, Li Yao mendengus. Dia tersandung seolah-olah seseorang telah meninju tepat di dadanya. Percikan dan kilat segera lenyap. Di depannya, 3 buah peralatan sihir berwarna hitam yang tampak biasa mengambang.
Mereka mengejar dan memburu potongan terakhir busur listrik yang berkeliaran di udara seperti tiga anak nakal. Tik-tok, tik-tok, kulit 10 jari Li Yao semuanya terkoyak. Hampir tidak ada yang tersisa di kedua ibu jarinya. Darah panas menetes ke tanah, di mana uap samar-samar mengepul. Darahku terbakar. Li Yao mengangkat ibu jarinya ke mulut dan menghisapnya. Darah bercampur dengan rasa baja dan keringat setelah pertarungan penuh pengabdian selalu luar biasa manis dan memuaskan. Bab 495/2 melampaui segalanya. Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu keluar dari bengkel mereka pada waktu yang hampir bersamaan. 3 peralatan magis yang bersinar glamor mengambang di belakang masing-masing peralatan itu. Saat mata kejam mereka saling bertabrakan, keenam bila itu terbang ke tengah dengan ujung mengarah ke lawan, seolah-olah mereka adalah dua pasukan tanpa ampun yang sedang berperang. Desain struktural yang sama dan bahan yang sama telah disempurnakan menjadi gaya yang sangat berbeda karena teknik unik yang digunakan oleh masing-masing pemurni. Pada 3 peralatan magis yang disempurnakan oleh Long Yunxin, api yang tampak seperti sisik naga yang tersebar bergulir dan mengamuk. Sebaliknya, peralatan sihir Zhou Xiaoyu terjerat dengan garis-garis kecerahan ungu, seolah-olah ular berbisa ungu yang tak terhitung jumlahnya berjongkok di tepi bilahnya, mendesis ke arah lawannya. Cukup menakutkan. Keenam peralatan magis secara bertahap mendekat satu sama lain. Auranya melonjak, dan kecerahannya bertabrakan. Udara di antara mereka terkoyak. Busur listrik setipis rambut mengalir deras dan bersinar. Yunxin, sepertinya kamu telah melakukan banyak pekerjaan selama setahun terakhir. Bahkan aura pedang skala naga, teknik terhebat keluargamu, telah kamu kuasai. Kata Zhou Xiaoyu sambil tersenyum, tapi tampaknya dia tidak merasa terganggu sama sekali. Long Yunxin mencibir, Tuan Muda Zhou, mari kita lihat sebentar lagi apakah nagaku menelan ular beludakmu atau ular beludakmu meracuni nagaku. Saat mereka berdua berbicara, Li Yao keluar dari bengkelnya dengan kelelahan. 3 peralatan sihirnya tidak melayang di udara, mereka dipeluknya, tidak bersemangat seolah-olah itu adalah besi terbuang yang baru saja digali dari tanah. Ketika dia melewati mereka, Li Yao melambat dan melirik karya mereka. Matanya berhenti di situ sesaat sebelum segera dipindahkan. Peralatan sihir di tangannya senyap seperti sebelumnya. Semua bilahnya tergeletak di dalam pelukannya dengan malas. Peralatan magis Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu tidak bereaksi apapun. Mereka tidak merasakan bahaya apapun dan tidak merasakan ancaman dari peralatan sihir Li Yao. Li Yao berjalan ke depan tanpa melihat mereka lagi. Matanya tertuju pada berkas cahaya raksasa tidak jauh dari sana. Jajaran dari 320 penyuling akan segera terdaftar di berkas cahaya. Selain 32 besar, yang lolos ke babak berikutnya, peringkat kontestan lainnya akan dihitung berdasarkan akumulasi kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang mereka. Untuk semua penyuling yang berhasil mencapai 100 besar, kemungkinan besar mereka akan menerima undangan dari sekte penting dan pusat setelan kristal. Di sektor bintang terbang, untuk menghindari nepotisme, sudah menjadi kebiasaan bagi kaum muda dari keluarga bangsawan pemurnian untuk bekerja di sekte dan organisasi lain, daripada tinggal di sekte dan organisasi mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa keterampilan dan pengalaman mereka dapat dipertukarkan, dan teknik pemurnian yang lebih baru dan lebih kuat dapat terinspirasi. Oleh karena itu, pangkat tersebut sangat berarti bagi generasi muda dari keluarga bangsawan. Masa depan mereka juga bergantung padanya. Li Yao sedang memandangi 3 teratas dalam daftar. Sampai saat ini, mereka masih kosong. Sejak awal, target Li Yao bukanlah Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu. Parangnya tidak disiapkan untuk kedua benih itu. Tes pemeriksaan kerusakan yang menggetarkan jiwa segera dimulai. Itu juga merupakan prosedur paling menyenangkan dalam pertandingan pemurnian. Peralatan sihir yang disempurnakan oleh para ahli super, ketika diaktifkan pada kapasitas maksimumnya, seringkali dapat menimbulkan kerusakan yang tak terbayangkan dalam kecemerlangan mempesona yang tak tertandingi. Di sini, unit dasar untuk mengukur kerusakan peralatan sihir adalah kristal. 1 kristal kerusakan sama dengan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh energi yang terkandung di dalam 1 gram kristal standar. Di dalam 32 ruang uji, senjata buatan yang terbuat dari baja dan susunan rune mengangkat peralatan sihir dengan cepat, mengirimkan 1 porsi energi spiritual standar, dan menebaskannya ke sasaran di depan dengan brutal. Sasarannya adalah kerangka logam yang diselimuti gel kristal. Arai reaksi yang sangat sensitif telah diukir di dalamnya. Ada juga perisai spiritual emas terang di luar. Dengan energi spiritual, peralatan magis semuanya memancarkan kecerahan yang menyilaukan dan menghancurkan perisai spiritual, sebelum menebas gel kristal dengan keras. Sinar cahaya di dekatnya segera memberi nilai kerusakan yang diberikan. 88 kristal, 86 kristal, 92 kristal. Suara gembira pembawa acara bergema di seluruh lapangan. Perhatian semuanya, prosedur pemeriksaan telah dimulai. 3 desain struktural yang diadopsi oleh Seminar Pedang Bukit Langit ini semuanya adalah peralatan sihir dasar klasik, yang telah diwariskan di sektor bintang terbang selama ratusan tahun. Di pabrik, peralatan magis yang diproduksi melalui jalur perakitan biasanya memiliki kerusakan antara 30 kristal hingga 40 kristal. Tapi dengan struktur dan bahan yang sama, karya yang dibuat dengan hati-hati melalui tangan penyuling sebagian besar memiliki kerusakan di atas 80 kristal, lebih dari menggandakan kerusakan peralatan sihir standar. Di medan perang, bukan 2 kali lipat, bahkan celah 1 kristal pun bisa menentukan hidup dan mati seorang penggarap.
Inilah hebatnya para penyuling. Teman-teman, pantau terus. Di grup nomor 1 dan grup nomor 9, produk dari Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya, dua jenius tingkat monster yang telah lama dinantikan semua orang, akan segera hadir di uji. Ayo alihkan kamera utama ke mereka dan amati betapa hebatnya perlengkapan sihir mereka. Demi menambah daya tarik seminar pedang Bukit Langit, pihak penyelenggara memang sudah banyak memikirkannya. Tes serentak karya Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya rupanya sengaja diatur agar lebih banyak orang yang tertarik dengan pertandingan tersebut. Ternyata, seluruh penonton menjulurkan leher dan menatap dengan antusias. Peralatan ajaib Mo Tiansui sama seperti dirinya. Antik dan keras, secercah angin samar mengelilingi pedang rantai dan pedang getar. Kedua bilahnya memiliki aura keilahian, meskipun itu adalah perlengkapan sihir paling biasa. Karya Huangpu Xiaoya juga mirip dengannya, dan sepertinya dipadatkan oleh kumpulan petir. Percikan listrik berkobar setiap detik. Sua, dioperasikan oleh senjata buatan, pedang rantai mereka ditebas hampir pada waktu yang bersamaan. Pedang rantai Mo Tiansui tampak diam, namun tampaknya juga berputar dengan kecepatan maksimum. Sebelum bilahnya mencapai sasarannya, bayangan kabur telah melesat keluar. Bukan bayangan kabur, tapi aura pedang. Jauh di dalam pedang rantai, vitalitas dan kekuatan jiwa yang disembunyikan oleh pemurni dikondensasi menjadi aura pedang yang tak terhentikan yang hampir menghancurkan ruang menjadi ketiadaan. Sebuah pusaran kabur muncul di antara pedang dan targetnya. Jarak antara pedang rantai dan target sepertinya telah tertelan oleh pusaran tersebut. Pedang rantai muncul tepat di dalam perisai spiritual dan memotong gel kristal dengan lembut. Ledakan. Di bawah suara yang memekakkan telinga, banyak serpihan tersebar di berkas cahaya, seolah-olah tidak dapat menahan kerusakan yang luar biasa. Tidak lama kemudian hasil akhirnya terungkap. 153 kristal. Tidak ada apapun selain keheningan. Jumlahnya 2 kali lipat dari kontestan lain dan 4 kali lipat dari peralatan sihir jalur perakitan. Selain itu, peralatan sihir terbuat dari bahan logam yang paling umum. Jika terbuat dari material surgawi dan harta karun duniawi, dengan desain struktur yang lebih maju, seperti apa pedang rantai terhebat itu? Pewaris berbakat dari keluarga bangsawan yang telah bertahan selama ratusan tahun sungguh mengesankan. Pada saat itu, pedang rantai Huangpu Xiaoya juga melesat keluar. Bilahnya baru saja dilepaskan ketika arus listrik yang mengelilingi pedang rantai itu meluas secara eksponensial. Awalnya panjangnya 1,25 meter, namun arus listrik memperbesarnya hingga hampir 6 meter. Seluruh ruang ujian diselimuti oleh kecerahan ungu yang mengamuk. Busur listrik merobek perisai spiritual menjadi beberapa bagian dengan mudah seperti gading dan menembus gel kristal dengan kejam. Serangan itu berlanjut. Pembacaan pada berkas cahaya meningkat, 33 kristal, 45 kristal, 84 kristal, dan akhirnya, 149 kristal. Sosok yang tidak dapat dipercaya itu kembali menimbulkan seruan. Semuanya, Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya telah menyelesaikan ujian pedang rantai mereka. Mereka benar-benar pantas menjadi penerus berbakat dari dua keluarga bangsawan yang telah bertahan ratusan tahun. Hasil seperti itu melampaui kinerja semua kontestan lainnya di seminar pedang Bukit Langit selama 30 tahun terakhir dan hanya sedikit lebih lemah dari Huangpu Xi, si pemalsu pedang gila yang menghilang secepat kemunculannya. Pembawa acara menangis dengan suara yang sangat keras sehingga orang mungkin curiga paru-parunya akan pecah. Di dalam dan di luar lapangan, sorak-sorai dan tepuk tangan meledak seperti banjir. Dalam daftar tersebut, keduanya menduduki peringkat pertama dan kedua dalam hal kerusakan pedang rantai. Namun peringkat ketiga hanya memiliki skor 110 kristal. Jauh dari mereka, menandakan bahwa kontestan sama sekali tidak setingkat dengan mereka. Tak lama kemudian, pedang getar dan kapak panas mereka juga diuji. Teman-temanku, aku tidak dapat mempercayai mataku. Kerusakan total dari 3 bilah pedang Mo Tiansui adalah 503 kristal. Namun Huangpu Xiaoya segera menyusulnya. Pedang getarnya meledakkan kerusakan yang sangat mengerikan sebanyak 178 kristal. Kerusakan totalnya adalah 506 kristal. Di babak kedua, Huangpu Xiaoya saat ini memimpin, dan Mo Tiansui berada tepat di belakangnya. Keduanya masuk eselon 1. Kontestan di tempat ketiga memiliki selisih 108 kristal dari mereka. Mereka memang melampaui semua. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya tidak sabar untuk melihat konfrontasi mereka di babak penyisihan terakhir. Suasana di dalam dan di luar lapangan sudah mencapai klimaks. Semua penonton mendidih dalam kegembiraan. Banyak penyuling berpengalaman bangkit dari tempat duduk mereka tanpa terkendali. Dalam suasana yang memanas, raungan semua orang bergemuruh menjadi dua nama yang memekakkan telinga. Mo Tiansui, Mo Tiansui, Mo Tiansui, Huangpu Xiaoya, Huangpu Xiaoya, Huangpu Xiaoya. Dibayangi oleh dua jenius tingkat monster, penyuling lainnya merasa sulit bernapas. Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu saling memandang dan menyadari keheranan di mata satu sama lain. Namun, mereka tidak berencana untuk memperebutkan gelar Master Pedang sejak awal. Setelah mereka masuk 32 besar, mereka akan terlibat dalam pertandingan eliminasi 1 lawan 1. Jika mereka cukup beruntung, mereka tidak akan bertemu salah satu dari kedua monster tersebut hingga semifinal atau bahkan pertandingan final. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menjatuhkan lawan di depan mata mereka dan memasuki pertandingan eliminasi terlebih dahulu. 5 penyuling dalam kelompoknya telah menyelesaikan tes.
Total kerusakan mereka sekitar 300 kristal. Tidak ada yang memiliki skor di atas 350. Membosankan sekali. Coba saja tes punyaku. Keduanya sama-sama cemas. Tapi mengecewakan karena peralatan sihir Li Yao berikutnya dikirim ke ruang ujian. Bab 496, Keluarga Li yang mana? Semuanya, atas permintaan tamu kami sekarang mengalihkan kamera utama ke ruang ujian untuk grup No. 23. Peralatan sihir kontestan Li Yao akan segera diperiksa. Penampilannya selama pemurnian benar-benar membuka mata untuk kita semua. Kejutan apa yang akan diberikan peralatan ajaibnya kepada kita? Dilihat dari penampilannya, peralatan sihir kontestan Li Yao agak sederhana. Tidak ada sedikit pun jejak gelombang spiritual. Itu tidak terlihat seperti peralatan sihir, tapi pedang biasa. Sekarang, lengan buatan telah mengirimkan energi spiritual ke dalam pedang. Aneh, pedang rantai milik kontestan Li Yao tidak bereaksi apapun. Tidak ada tanda-tanda bahwa susunan rune juga diaktifkan. Apakah pemurniannya gagal? Di dalam ruang ujian, pedang rantai Li Yao diangkat tinggi dan ditebaskan ke sasaran di depan. Selama keseluruhan proses, tidak ada gelombang atau busur listrik. Tampaknya itu adalah pedang berat yang paling khas. Namun, ketika pedang itu mendekati perisai spiritual targetnya, ujung pedangnya dengan cepat bergetar, seolah terasa dingin. Setelah menggigil, perisai spiritual ditembus tanpa melakukan serangan balik sama sekali. Pedang itu sepertinya berkedip ke dalam perisai spiritual. Pedang rantai menembus ke dalam gel kristal. Kerusakan muncul pada berkas cahaya, 99 kristal. Hasil yang bisa diterima. Tuan rumah jelas kecewa. Dia berkomentar datar, pedang rantai milik kontestan Li Yao telah menghasilkan kerusakan sebesar 99 kristal. Hampir 100. Tidak terlalu buruk. Sebelum dia menyelesaikan pengamatannya, terjadi perubahan mendadak. Sekelompok cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul jauh di dalam gel kristal. Sebuah pedang tak berbentuk telah bergerak maju di dalam gel kristal. Pada sorotan cahaya, sosoknya berubah. Itu melonjak dari 99 kristal menjadi 141 kristal secara instan. Oh, seseorang tampaknya telah menendang tuan rumah tepat di pinggangnya. Dia berseru dengan suara paling keras, bukan 99 kristal, tapi 141 kristal. Kontestan Li Yao telah meledakkan 141 kristal. Itu hanya nomor 2 dari milik Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya, dan menempati peringkat ketiga dalam subjek ini. Pedang rantainya telah menyimpan seluruh energi spiritual dengan cara yang sangat halus dan tidak akan melepaskannya sampai bilahnya berada jauh di dalam tubuh target. Pedang rantainya akan mampu menangani luka dalam yang jauh lebih dahsyat dengan cara ini. Kontestan Li Yao memang menjadi kejutan terbesar dalam seminar pedang Bukit Langit tahun ini. Aku bertanya-tanya, apakah dua peralatan sihir berikutnya akan memukau kita juga? Para penonton yang bergembira karena kegembiraan meledak menjadi kerusuhan yang lebih berantakan. 141 kristal. Apakah kamu bercanda? Begitu dekat dengan hasil ahli waris yang berbakat. Mereka adalah satu-satunya 3 orang yang telah meningkatkan kerusakan pedang rantai hingga di atas 120 kristal. Orang lain telah tertinggal jauh. Yang mana Li Yao? Coba kulihat. Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu, yang berselisih satu sama lain, sepertinya tersambar petir pada saat yang bersamaan. Mereka berbalik dengan kaku dan menatap Li Yao dengan perasaan tidak percaya. Mereka semua mengenal diri mereka dengan baik. Pedang rantai mereka tidak akan memiliki kerusakan lebih dari 120 kristal, yang berarti setidaknya ada jarak 20 kristal antara Li Yao dan mereka. Mata pelajaran berikut tidak diperlukan. Apa maksud semua ini? Kedua, musuh lama, itu belum menyelesaikan dendam mereka, dan Tuan tak seorang pun dari daerah terpencil hendak melenyapkan mereka berdua. Haruskah mereka pulang saja sekarang? Li Yao masih berkonsentrasi. Raungan dan seruan di dalam lapangan dan di tribun, serta keterkejutan mata penonton, tidak berpengaruh sama sekali padanya. Ia menunggu hasil 2 mata pelajaran terakhir dengan sabar. Menempa pedang bukanlah keahlian terbaiknya. Yang paling dia sukai adalah pedang. Ketika Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu kembali ke diri mereka sendiri setelah keheranan mereka mereda dan melihat kembali ke berkas cahaya lagi, aura pedang Li Yao menyapu target gel kristal seperti hantu. Namun sepertinya tidak terjadi apa-apa pada targetnya. Pembacaan pada berkas cahaya juga terhenti di 0. Kecerahan hitam menyebar di dasar matanya. Dia tersenyum puas. 1 detik kemudian, target gel kristal sedikit bergetar. Setengah bagian atas target condong ke kiri, meluncur ke bawah dan jatuh ke tanah. Bagian sehalus cermin tertinggal di sasaran. Pedang yang sangat cepat. Baru pada saat itulah pembacaan pada berkas cahaya itu memantul dengan gila-gilaan seperti kelinci yang baru saja ditusuk. Kerusakan pedang getaran Li Yao, 201 kristal. Tidak ada apapun selain keheningan di dalam lapangan. Itu bahkan lebih sepi daripada kuburan yang telah ditinggalkan selama 100 tahun. Jika penonton tergila-gila dengan penampilan pedang rantai Li Yao, maka hasil mengerikan yang mengungguli 2 ahli waris berbakat dan meninggalkan semua orang jauh di belakang telah membekukan suara setiap penonton, seolah-olah pisau tajam itu telah memotong leher mereka dan memotong pita suara mereka menjadi 2. Baru 10 detik kemudian pembawa acara berteriak, "Apa yang saya lihat? Apa yang saya lihat?" Dalam subjek pedang getar, kontestan Li Yao telah menimbulkan kerusakan lebih dari 200 kristal. Bahkan Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya benar-benar terlampaui.
Raja Pedang. Pemuda yang sebelumnya tidak dikenal dari tepi lautan bintang pastinya adalah Raja Pedang di seminar pedang Bukit Langit tahun ini, bukan, selama 10 tahun terakhir. Tangisannya benar-benar merusak suasana yang membeku. Gunung berapi sepertinya meletus di dalam dan di luar lapangan. Magma muncrat di tengah kerumunan. Baik khalayak umum maupun para ahli sangat bersemangat. Semua siswa di 2 departemen pemurnian dari 2 perguruan tinggi tertinggi yang bekerja sebagai sukarelawan juga melompat berdiri, sementara mereka mengeluarkan tangisan yang tidak berarti namun menggembirakan. Tidak jauh dari sana, di 2 bengkel lainnya, Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya menatap sinar itu dengan tidak percaya. Wajah mereka membeku dalam waktu lama sebelum perlahan meleleh. Li Yao. Kedua penerus berbakat itu menyipitkan mata dan melafalkan nama itu. Tes kapak panas yang dilakukan setelahnya, tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan pedang getar, namun Li Yao masih mengamankan tempat ketiga. Berdasarkan kinerja glamor dari pedang getaran, akumulasi kerusakan dari 3 peralatan magisnya telah mencapai 503 kristal, sejajar dengan skor Mo Tiansui dan hanya 3 kristal lebih sedikit dari milik Huangpu Xiaoya. Ketiga kuda itu merupakan eselon 1 yang menggoda dan berlari ke depan. Long Yunxin dan Zhou Xiaoyu sama-sama tercengang. Meskipun ujian mereka telah dimulai, mereka tidak lagi tertarik dengan hasilnya karena mereka telah tersingkir. 1 jam kemudian, semua peralatan ajaib telah diuji, 32 pemain teratas dari seminar pedang Bukit Langit ini telah ditentukan dan dipindahkan ke aula tengah dari pusat pemurnian seperti sarang lebah. 32 pemain teratas hampir secara eksklusif merupakan pewaris keluarga bangsawan atau selebritas terkenal di kalangan penyuling. Li Yao adalah satu-satunya orang asing di sana dan sepertinya tidak cocok dengan lingkungannya. Tapi semua orang memandangnya dengan kaget dan takut. Lusinan kamera kristal terbang di udara, menangkap gambar dari 32 pemain teratas dan mengirimkannya ke berkas cahaya di dalam dan luar lapangan. Namun sebagian besar kamera terfokus pada Li Yao. Apakah dia Li Yao? Dia terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda dia ahli. Meski begitu, matanya memang mengintimidasi. Bagaimana dia melakukan pemurniannya beberapa saat yang lalu? Kulit di tangannya telah pecah. Banyak penonton semakin tertarik pada Li Yao. Bagi penonton biasa, Li Yao, sebagai seorang pemuda misterius dari tepi lautan bintang, tampaknya jauh lebih menarik perhatian daripada pewaris berbakat dari 2 keluarga bangsawan pemurnian. Para ahli dan cendekiawan dengan cepat mencari file dan menyelidiki aliran pemurnian yang telah hilang selama ratusan tahun terakhir. Namun, alam semesta adalah tempat yang terlalu luas. Ada lebih banyak sekolah yang punah di sektor bintang terbang daripada yang bisa dihitung oleh siapapun. Tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti milik Li Yao yang mana. Semuanya, 32 pemain teratas telah dipilih setelah seharian berkompetisi sengit. Besok, pertandingan eliminasi yang lebih mendebarkan akan diadakan. Saat ini, prosedur paling menarik hari ini akan segera dimulai. Mitra pertandingan dari 32 besar pemain besok akan diselesaikan secara acak. Tidak ada konsep pemain unggulan di antara 32 pemain teratas. Sangat mungkin bahwa Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya akan bertemu satu sama lain di pertandingan pertama. Sekarang tibalah momen besarnya. Pada pancaran cahaya raksasa, nama 32 pemain langsung berubah menjadi garis kecerahan emas dan membentang dengan liar. Setelah setengah menit berputar, garis-garis itu terlempar keluar dari pusaran satu demi satu ke kedua sisi berkas cahaya. 1 menit kemudian, 32 pukulan itu diklasifikasikan menjadi 16 grup. 2 nama ditempatkan dalam satu baris dan dipasangkan satu sama lain. Mendesis. Semua penonton tersentak. Tabel pertandingan untuk 32 pemain teratas telah keluar. Kejutan tak terduga memang terjadi. Mo Tiansui, salah satu dari 2 favorit sekaligus pewaris terkuat dari keluarga bangsawan pemurnian, akan menabrak Li Yao, si pemurni misterius dari pinggiran lautan bintang. Ya, Mo Tiansui versus Li Yao. Ini akan menjadi pertandingan pertama besok. Hasilnya menggugah pikiran semua orang yang menyaksikan seminar pedang Skytil seperti badai. Salah satunya adalah pewaris berbakat dari keluarga bangsawan yang telah bertahan selama ratusan tahun, sementara yang lain adalah seorang ahli dari pedesaan yang menjadi terkenal secara ajaib. Percikan api apa yang akan muncul jika keduanya bertabrakan? Li Yao dan Mo Tiansui, sebaliknya, tampaknya berada di tengah-tengah tornado, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Di tengah bisikan, Mo Tiansui berjalan ke arah Li Yao. Dia adalah orang yang sopan santun. Meskipun pekerjaan pemurnian dengan intensitas tinggi telah berlangsung selama 5 jam, dia tetap anggun seperti saat pertandingan dimulai. Dia sepertinya baru saja keluar dari lukisan kuno yang berbintik-bintik. Matanya, yang sedalam dan seluas lautan, berhenti di tangan Li Yao yang memar untuk waktu yang lama, sebelum berpindah ke wajah orang asing itu. Dia memandangnya dengan penuh minat. Mo Tiansui, keturunan utama keluarga Mo, dari kota Tongye di wilayah gunung tersembunyi. Bolehkah aku mendapat hak istimewa? Mo Tiansui tersenyum dan bertanya tentang latar belakang Li Yao di zaman kuno. Li Yao, dari keluarga Li, kata Li Yao singkat, yang juga memusatkan pandangannya pada tangan Mo Tiansui. Mo Tiansui mengangkat alisnya. Ada kebingungan sesaat di matanya. Dia telah memikirkan semua keluarga bangsawan pemurnian di sektor bintang terbang dengan cepat dan tidak menemukan keluarga Li yang layak untuk disebutkan. Dia bertanya tanpa sadar, keluarga Li yang mana?
Liao mengalihkan pandangannya dan berjalan melewati Mo Tiansui menuju susunan teleportasi menuju kamar pribadinya. Saat dia lewat, dia berkata, keluarga Li yang memiliki saya. Bab 497, di balik seorang jenius. Pada malam hari, di dalam hotel tempat 32 pemain teratas menginap. Seminar pedang Skytil bukan sekedar pertandingan, ini juga merupakan kesempatan penting untuk berkomunikasi di kalangan pemurni serta kesempatan untuk mempromosikan seni pemurnian di kalangan masyarakat biasa. Oleh karena itu, kontak antara kontestan dan penonton selalu ditonjolkan. Banyak tamu biasa yang menginap di hotel mewah. Sejumlah besar penggemar perlengkapan sihir juga berkumpul di taman di luar hotel dan bersorak untuk pemain favorit mereka. Banyak kontestan yang sering memilih meninggalkan kamarnya dan bertemu dengan para penggemar di taman demi meningkatkan popularitas mereka. Beberapa dari mereka sudah menjadi juru bicara merek tertentu atau memiliki perusahaan sendiri yang berhubungan dengan peralatan sihir. Mereka tak segan-segan dikenal lebih banyak orang agar produknya bisa laris manis. Liao, sebaliknya, tetap tinggal di kamarnya dan mendengarkan suara di luar jendela. Sebagian besar raungan didedikasikan untuk Mo Tiansui dan Huangpu Xiaoya. Namun sesekali, namanya juga terdengar. Liao, 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 Liao. Jika seseorang menyalakan nexus spiritual, mereka akan membaca berita tentang dia di mana-mana, termasuk video penampilan gilanya dalam pertandingan. Sebagian besar media menggambarkannya sebagai seorang jenius yang mencapai ketenaran secara ajaib. Bahkan Mo Tiansui dan Huangpu Xiao harus berbagi berita utama dengannya. Di depan Liao, Bill Wolling, juara ketiga seminar pedang Bukit Langit tahun lalu dan juga bintang yang sedang naik daun di sekolah jalur merah, tersenyum padanya. Rekan penggarap Li, kamu sudah menjadi terkenal hanya setelah satu pertempuran. Semua penyuling mengenalmu sekarang. Mengenai penyempurnaan pedang perang, banyak ahli berpengalaman yang cukup tertarik padamu. Saya tidak perlu menyombongkan posisi terdepan sekolah garis merah dalam perdagangan. Klausul kontraknya juga cukup baik. Lagi pula, Anda hanya pemain 32 besar dan belum berhasil mencapai 8 teratas. Saya tidak yakin Anda akan ditawari kontrak kedua yang semenarik milik saya. Anda telah membaca semua klausulnya. Saya dapat menjelaskannya kepada Anda jika Anda menemukan ada bagian yang tidak jelas. Anda juga bebas mengajukan tuntutan tambahan. Kami selalu terbuka untuk negosiasi. Liao menundukkan kepalanya dan mendorong Chip Giok itu kembali ke Bill Wolling. Dia berkata dengan tenang, saya menolak kontrak itu. Alis Bill Wolling melengkung menjadi 2 bulan sabit, dan dia bertanya dengan heran, kenapa? Liao menjawab, karena ini bukan kontrak teratas. Menurut klausul, saya hanya dapat bergabung dengan kelompok biasa-biasa saja di sekolah jalur merah dan tidak dapat berpartisipasi dalam proyek inti. Selain itu, saya hanya memiliki akses ke 80% dari kontrak tersebut, klasik dan file yang dikumpulkan oleh Red Line School, 20% yang lebih berharga dan penting tidak tersedia untuk referensi atau pelatihan saya. Bill Wolling terbatuk dan mengerutkan kening. Rekan penggarap Li, izinkan saya menjelaskannya. Tidak sesederhana yang Anda bayangkan jika 3 pusat pakaian kristal utama merekrut orang baru. Ya, Anda telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan, tetapi saat ini Anda adalah pemain 32 teratas, dan kemungkinan besar peluangnya tidak akan menguntungkan Anda saat Anda melawan Mo Tiansui besok. Selain itu, teknikmu sangat misterius, yang bukan milik aliran pemurnian utama. Maaf, saya tidak menyelidiki latar belakang Anda. Namun, kami tidak dapat melakukan penilaian yang tepat terhadap kemampuan Anda tanpa mengetahui latar belakang Anda. Kami juga tidak yakin dengan stabilitas kinerja Anda dan kemampuan kerja sama Anda dengan orang lain. Untuk membuat pakaian kristal, sebuah platform untuk peralatan super ajaib, kerja tim adalah suatu keharusan. Kita harus mempertimbangkan banyak faktor. Sepasang tangan seperti hantu saja tidak akan cukup. Untuk setelan kristal terbaik yang sedang dikerjakan oleh Red Line School saat ini, karena preferensi dalam desain, kami tidak mempersiapkan untuk melengkapinya dengan pedang. Namun, di antara proyek setelan kristal tingkat rendah, satu model telah diformulasikan untuk menggunakan pedang tempur sebagai senjata utama. Karena keahlianmu dalam menyempurnakan pedang, kami membuat kontrak terlebih dahulu dan mengundangmu masuk. Omong-omong soal kontrak, ini benar-benar kontrak yang tulus dan menguntungkan Anda dalam hal gaji, tunjangan, dan karir masa depan Anda. Anda bisa bertanya-tanya, sangat jarang ada kilang muda berusia kurang dari 30 tahun yang bergabung dengan grup sekolah jalur merah yang hanya berada di urutan kedua dari kelompok untuk proyek inti. Selain itu, ada banyak pertandingan di Red Line School. Komunikasi di antara 3 pusat pakaian kristal utama juga sering terjadi. Jika kamu benar-benar percaya pada kemampuanmu, kamu selalu bisa membuktikan diri dalam 3-5 tahun dan maju ke tingkat yang lebih tinggi, grup teratas untuk menjadi bagian dari proyek inti. Belajar 3-5 tahun tidak akan merugikan pemuda sepertimu. Liao merenung selama setengah menit dan menggelengkan kepalanya lagi. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi jawabannya tetap tidak. Saya akan mengalahkan Mo Tiansui besok. Setelah itu, jika Huangpu Xiaoya menghalangiku, aku akan mengalahkannya juga. Selain kelompok teratas dari 3 pusat setelan kristal utama, saya tidak akan puas dengan hal lain. Jika Anda mengeluarkan kontrak teratas sekarang, saya akan segera menandatanganinya. Jika tidak bisa, silakan kembali. Aku harus melatih diriku sendiri. Kita bisa bicara besok setelah pertarungan.
Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa Red Line School akan menjadi orang pertama yang memberikan kontrak. Mata Bill Walling berkedut, tapi dia mempertahankan senyuman sempurna sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku mendoakan yang terbaik untuk rekan penggarap Lee di pertandingan besok. Setelah Bill Walling pergi, Li Yao memasang susunan rune kedap suara dan peralatan sihir alarm di dinding dan pintu kamarnya. Bersama-sama, mereka memblokir suara gemuruh di luar ruangan darinya. Pertarungan antara Mo Tiansui dan dia akan dimulai tepat pukul 11 keesokan paginya. Selain 1 jam tidur nyenyak, 1 jam pemeliharaan kekuatan fisik, dan setengah jam hal-hal sepele, waktu latihan hanya 10 jam, 32 menit, dan 57 detik. Sua, Li Yao meredupkan lampu. Dia memproyeksikan lusinan berkas cahaya dari prosesor kristalnya, yang menyebar perlahan di ruangan gelap. Potongan cahaya dan bayangan berbintik-bintik terjalin menjadi gambaran masa lalu. Kamu tidak mungkin selemah ini. Kamu baru saja makan 3 stik drum yang gemuk. Kamu tidak boleh terjatuh begitu saja setelah 1 pukulan. Bangun dan ayo kita lakukan lagi. Kami berhasil. Mystic Skeleton Battle Suite telah berhasil disempurnakan. Monster kecil, kamu akan pergi ke lembaga perang terpencil besok, dan aku akan memulai jalur untuk menjadi penata rambut terbaik. Untuk menghormati momen yang mendebarkan ini, mengapa kita tidak pergi dan teguhkan 2 Red Flame Pie telur tangan besar? Kami adalah serigala lapar di bola gaib. Kami adalah tim perunggu biru. Video-video ini diambil oleh Li Yao dengan prosesor kristal mininya. Itu adalah kenangan paling tak terlupakan dalam hidupnya. Ketika dia menemukan cincin kosmos pertamanya, dia telah menyalinnya ke sebuah chip batu giok, yang dia simpan di dalam cincin kosmos dan membawanya. Chip giok menemaninya sepanjang lautan bintang menuju sektor bintang terbang. Bersamaan dengan video tersebut, dia merasa bahwa teman-temannya di sektor asal surga semua berbicara dan tertawa di sekelilingnya. Tentu saja, sebagian besar gambar adalah milik Ding Lingdang yang menari dengan penuh semangat. Tunggu saja, aku akan segera kembali. Li Yao tersenyum pada Ding Lingdang, yang tertawa terbahak-bahak hingga amandelnya terlihat. Momen indah dari sektor asal surga adalah motivasi terbesar untuk latihan gilanya. 3-5 tahun belajar. Saya tidak punya banyak waktu. Mengungkapkan kemampuan penuhku di depan semua orang, tentu saja, akan memicu banyak kecurigaan dan penyelidikan. Aku mungkin akan terlibat dalam masalah yang tidak perlu juga. Tapi aku tidak punya pilihan kedua. Hanya dengan menunjukkan ketajamanku, aku dapat memasuki pusat lingkaran penyuling sektor bintang terbang dan berhubungan dengan seni pemurnian terkuat dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah satu-satunya cara agar aku dapat menciptakan peralatan magis yang kuat yang dapat menekan sebuah planet dan menemukan jalan kembali ke sektor asal surga. Jalan menuju sektor asal surga adalah jalan yang akan aku lalui. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Li Yao berangsur-angsur menjadi panas dan gila. Dia mengamati tangannya dengan cermat. Luka di tangannya telah digantikan oleh daging merah muda yang distimulasi oleh obat yang tumbuh cepat. Namun pembuluh darah dan saraf yang baru lahir belum sepenuhnya terintegrasi dengan jiwanya. Saya harus memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya dan mulai berlatih sekarang. Li Yao mengeluarkan kotak logam dari cincin kosmosnya yang memiliki lubang di keempat dindingnya dan sistem ventilasi. Itu adalah simulasi sarang semut di mana ratusan semut pedang cincin ungu sedang merangkak. Perubahan halus telah terjadi pada banyak semut pedang cincin ungu. Ada warna hijau aneh bercampur dengan kecerahan ungu di sekitar mereka. Semut pedang cincin ungu telah diberi makan wormwood copper, material surgawi yang berbisa dan harta karun duniawi. Tembaga absintus dapat meningkatkan rasa sakit akibat gigitan semut pedang cincin ungu lebih dari 5 kali lipat. Li Yao menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya ke dalam rumah semut. Dia menggigilkan tangannya. 101 semut pedang cincin ungu yang memakan wormwood copper tertarik pada mereka. Semut pedang cincin ungu dipaksa meninggalkan rumah mereka yang nyaman dan diikat oleh benang spiritual Li Yao. Marah, mereka membuka mulut dan menggigitnya dengan brutal. Otot terkecil di tangan Li Yao bergetar hebat. Mereka roboh sebelum setiap mulut menggerogoti mereka dan menghindari serangan itu dengan tipis. 5 detik kemudian, pembuluh darah muncul di leher Li Yao, dan dia basah oleh keringat. Kedua tangannya yang dipenuhi semut pedang cincin ungu tiba-tiba berubah menjadi 2 kelompok kabut abu-abu saat dia membongkar peralatan sihir probe yang paling tepat. Tiba-tiba, Li Yao mendengus, dia telah digigit. Rasa sakit yang meningkat 5 kali lipat itu terlalu berat bahkan untuk monster seperti dirinya. Dia terganggu dan digigit oleh 10 semut lainnya secara berturut-turut. Penderitaan itu seperti sambaran petir yang menyambar kepalanya. Li Yao menjerit seolah ada yang mengulitinya. Mulutnya kram dan berbusa, air mata mengalir dari matanya. Aduh. Li Yao berjongkok seperti udang setengah matang dan berguling-guling di tanah. Di taman di luar ruangan, banyak sekali penggemar peralatan sihir yang menderu-deru. Li Yao, bintang yang terbit seperti keajaiban. Jenius dari ujung kosmos. Jenius, Li Yao, jenius, Li Yao, jenius, Li Yao. Semua raungan itu terhalang oleh susunan rune kedap suara. Tidak ada apa-apa selain tangisan Li Yao di ruangan yang sunyi, seperti tangisan binatang yang terluka. Tidak diketahui apakah itu air mata atau keringat di wajahnya. Mata merahnya tampak seperti 2 batu rubi. Huci. Dia bernapas berat, sambil menatap gambar-gambar di udara.
Ding Lingdang, Meng Jiang, Yuan Manqiu, Vian Glad Peng Hai, keluarga dan teman-temannya di sektor asal surga semuanya tersenyum padanya, menyemangatinya, dan menunggunya. Senyuman gila tiba-tiba terpancar dari wajahnya yang bermasalah. Dirangsang oleh rasa sakit yang luar biasa, sel-sel tubuhnya sepertinya meledak seketika, mendorong kecepatan tangannya hingga menembus batasnya dan memasuki level yang benar-benar baru. Ini adalah pelatihan yang dilakukan Liao 18 jam sehari selama 1,5 bulan terakhir. Mo Tiansui, kamu bukan tandinganku. Di belakangmu, yang ada hanyalah keluarga Mo, yang disebut sebagai keluarga bangsawan pemurnian yang telah bertahan selama 1000 tahun. Tapi di belakangku, yang mendukungku untuk melangkah dan menghancurkan semua duri dan batu yang menghalangi jalanku adalah seluruh dunia. Bab 498, Aturan Jahat. Pertandingan penyisihan seminar pedang Bukit Langit yang dinantikan semua orang akan segera dimulai. Dengarkan saja sorak-sorai yang bergemuruh di dalam dan di luar Gunung Seribu Tepi. Pertandingan eliminasi pertama adalah pertandingan yang sangat dinantikan. Mo Tiansui, pewaris berbakat keluarga Mo dari hutan Phoenix, yang konon akan melaju ke final tanpa terhentikan tanpa ketegangan apapun, dihadapkan dengan Liao, seorang ahli yang bangkit secara ajaib dari Great Hon Exo Society dan menyebut dirinya pendiri, keluarga Li. Liao duduk bersila di kegelapan seperti binatang buas yang mengintai. Teriakan heboh pembawa acara dan sorakan penonton bergema di atas kepalanya tanpa henti. Namun Liao tidak mendengarnya karena dia fokus pada berkas cahaya kecil pada prosesor kristalnya. Itu adalah wajah gembira Ding Lingdang di dalam gambar yang agak redup itu. Kamu malas lagi. Ayo bertarung denganku selama 3 menit lagi. Aku akan membuatkan mie untukmu, dengan tambahan 5 telur teh yang enak. Kamu tidak menyerah begitu saja kan? Hei, aku tidak punya saudara yang lemah. Sungguh memalukan. Bangunlah. Kamu masih punya kekuatan. Aku tahu itu. Aku bisa melihatnya. Bangun. Wow, sejak kapan kamu menjadi begitu kuat? Kamu jahat sekali. Kamu pasti berlatih di belakangku, bukan? Aku tahu persis alasannya. Kamu ingin segera menjadi lebih kuat dariku agar kamu bisa pukul aku dan biadab aku. Hahaha. Tapi aku tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Coba tebak aku berada di level berapa saat ini. Aku akan menunggumu, Liao. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli seberapa jauh, aku akan menunggumu. Setiap kalimat datang dari waktu dan tempat berbeda. Ding Lingdang juga mengenakan pakaian berbeda. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah wajahnya yang selalu tersenyum. Itu adalah montase video yang dibuat Liao dari video yang tak terhitung jumlahnya di mana Ding Lingdang muncul. Kapanpun dia kelelahan atau hendak terlibat dalam pertempuran sengit, itu adalah penghiburan terbesarnya. Liao tersenyum dan mengembalikan prosesor kristal ke kosmos ring miliknya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berkilauan dalam kegelapan. Kegelapan di atas kepalanya terkoyak. Lampu-lampu itu menembus seperti pedang. Dia berada di lift yang naik perlahan. Segera, dia muncul di hadapan puluhan ribu penonton. Liao. Sorakan menghancurkan segalanya seperti air pasang. Liao melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di bengkel penyulingan lengkap dengan dinding kristal transparan. Mo Tiansui berada di bengkel yang mirip dengannya tidak jauh dari situ. Kedua kontestan telah muncul. Ada susunan rune pemancar suara di dalam 2 bengkel tempat mereka berdua dapat berbicara dengan bebas. Apakah mereka akan terlibat dalam pertarungan lidah sebelum kompetisi sesungguhnya? Liao dan Mo Tiansui saling memandang dari kejauhan melalui 2 dinding. Sesaat kemudian, Liao mengalihkan pandangannya dan memusatkan perhatian pada pemanasan tangannya dalam diam. Mo Tiansui tersenyum. Dia memanfaatkan menit terakhir untuk menghangatkan tangannya juga. Keduanya adalah penyuling. Biarkan tangan mereka menjadi bahasa yang mereka ucapkan. Kedua kontestan memilih untuk diam saja. Pertandingan akan segera dimulai. Diketahui bahwa aturan pertandingan penyisihan berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun ini, pertandingannya adalah kompetisi pemurnian gratis. Kedua penyuling dapat memilih bahan sesuai keinginan mereka dan menyempurnakan peralatan sihir jarak dekat apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, karya akhir mereka akan diperiksa untuk menentukan siapa pemenangnya. Namun, semua bahan harus berasal dari inventaris yang disediakan penyelenggara, dan nilai total bahan tidak boleh melebihi $10.000. Dalam inventaris, ada bahan-bahan alami serta komponen-komponen seperti chip buatan mesin dan susunan rune yang dapat dimasukkan. Kedua penyuling akan diberikan waktu setengah jam untuk memilih salah satu dari mereka dengan bebas. Jika waktunya sudah habis dan mereka belum melakukannya menghabiskan kuota mereka, anggaran yang tidak terpakai akan dibatalkan. Hitung mundur 30 menit, dimulai. Di depan Liao, seberkas cahaya besar terbentang, di mana gambar dan detail dari ribuan material dituangkan, diikuti dengan harga material. Hal yang paling menyusahkan adalah bahan-bahan tersebut tidak dipatok pada harga pasar, mereka semua diberi harga acak. Beberapa material surgawi dan harta karun duniawi harganya sangat murah, sementara beberapa material biasa dan yang dapat dibuang harganya ditetapkan dengan harga yang sangat tinggi. Sistem penetapan harga yang kacau merupakan ujian berat terhadap kemampuan komputasi seseorang untuk memilih bahan yang menguntungkan dan menghabiskan $10.000. Liao membaca inventaris dan mengingat nama bahan dan harganya masing-masing dalam waktu 5 menit. Kemudian dia menutup matanya dan mulai merenung.
Sebelum pertandingan dimulai, dia telah membuat rencana tentang peralatan sihir yang bisa dia sempurnakan. Namun, persediaan dengan harga yang kacau telah benar-benar menghancurkan rencananya karena beberapa bahan baku dalam rencana tersebut terlalu mahal untuk anggarannya. Sementara itu, beberapa bahan surgawi dan harta karun duniawi lainnya sama murahnya dengan permen. Sayang sekali jika tidak membeli dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Itu berarti dia harus merekonstruksi desain struktur yang telah disiapkannya sesuai dengan inventaris yang diberikan. Ini juga yang diinginkan penyelenggara. Itu dimaksudkan untuk menguji fleksibilitas mereka. 20 menit kemudian, Liao menarik napas panjang dan perlahan membuka matanya. Dia menunjuk sinar itu dengan cepat dengan jarinya. Aku ingin 231 gram batu ilahi darah, 555 gram bulu musik biru, 7 bunga peri hijau, 1 chip kontrol, ksatria besi 2, 5 rangkaian rune getaran frekuensi tinggi plug and play. Liao memilih lebih dari 300 bahan dan komponen berturut-turut dan menghabiskan 10.000 dolarnya. Hampir di saat yang sama, Mo Tiansui juga menyelesaikan pembeliannya. Dia juga telah memilih ratusan materi yang mempesona. Mari kita mulai. Keduanya menggosok tangan dan tidak sabar untuk melakukan pekerjaannya. Namun suara gembira kemudian menggema dari langit-langit bengkel mereka. Kalian berdua telah memilih materi tanpa menyisakan $1 pun. Tapi ada aturan baru dalam pertandingan eliminasi tahun ini yang baru saja saya lupa beritahukan kepada Anda. Saat ini, Anda bebas memilih 5 material dari pilihan lawan. Tidak ada batasan selama nilai totalnya di bawah $1.000. Anda dapat memilih material yang dapat berkontribusi pada desain Anda atau mengambil material yang menurut Anda sangat penting bagi lawan Anda. Sementara itu, kamu harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa material pentingmu akan dicuri oleh lawanmu. Waktu persiapannya masih 10 menit. Jika Anda tidak memilih apapun setelah 10 menit, Anda akan mengabaikan kesempatan. Sekarang, mulai. Liao dan Mo Tiansui linglung selama beberapa waktu. Peraturannya terlalu kotor. Jantung Liao berdebar kencang. Dari sekitar 300 material yang dipilihnya, memang ada beberapa material krusial yang nilainya di bawah $1.000. Jika lawannya mengambilnya, pekerjaan pemurniannya nanti akan sangat terpengaruh. Namun, dia tidak berhak menentukan material apa yang akan diambil lawannya darinya. Dia sebaiknya mencari tahu material apa yang harus diambil dari lawannya terlebih dahulu. Liao tidak pernah menyukai pertahanan. Itu lebih merupakan gayanya menyerang secara agresif. Dia segera memutuskan bahwa dia akan mencuri materi penting Mo Tiansui. Untuk menentukan bahan mana yang penting, dia harus menebak peralatan ajaib apa yang sedang disiapkan oleh Mo Tiansui. Setelah dia memilah-milah ratusan material yang dipilih lawannya, dia pasti bisa menemukan jejaknya. Kemampuan komputasi Liao dimaksimalkan saat dia mengubah jumlah dan kualitas bahan yang diambil Mo Tiansui menjadi aliran informasi dan mengirimkannya ke otaknya tempat dia memproses data secepat mungkin. Berdasarkan tautan internal materi, Liao menghasilkan 12 kemungkinan model. Dia memeriksanya dan tidak menyetujuinya satu persatu. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah 2 model pedang rantai dan pedang getar. Liao tidak percaya bahwa Mo Tiansui akan memilih untuk bersaing dengannya dalam hal pedang, yang jelas merupakan keahliannya sendiri, setelah menyaksikan penampilan gilanya kemarin. Kemudian, itu akan menjadi pedang rantai yang dibuat oleh Mo Tiansui. Liao diam-diam kagum. Mo Tiansui benar-benar pantas menjadi pewaris berbakat dari keluarga bangsawan yang telah bertahan selama 1000 tahun. Berdasarkan bahan yang dia pilih, itu adalah asumsi yang masuk akal bahwa pedang rantainya kemungkinan besar memiliki 7 tingkat kecepatan yang dapat diubah dengan mulus. Transisi tersebut tidak memiliki pola apapun dan sangat membingungkan. Bagian paling mematikan dari pedang rantai itu adalah kemungkinan bisa memicu 3 lapisan aura, masing-masing lebih mematikan daripada yang terakhir. Namun, untuk memicu rangkap 3 aura yang berkaitan erat, pembagian energi spiritual sangatlah penting. Ancaman sutra surgawi dan belerang 8 dewa, 2 bahan yang tidak mencolok, adalah kunci dari prosedur ini. Meskipun kedua bahan itu sama sekali tidak berguna baginya, Liao membawanya pergi tanpa ragu-ragu. Nilai total kedua bahan tersebut hanya sedikit lebih tinggi dari $700. Liao memilih buah bulan merah senilai $244. Hilangnya bahan-bahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi Mo Tiansui, tetapi bahan-bahan tersebut dapat meningkatkan fleksibilitas pedangnya secara signifikan. Dia sempat berdebat apakah akan memilihnya atau tidak pada awalnya dan akhirnya menyerah karena kekurangan dana. Sekarang dia memiliki kesempatan, tentu saja, dia mengambilnya langsung untuk digunakan sendiri. Tepat di sasaran. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu akan menyempurnakan pedang rantaimu yang berharga. Liao tersenyum samar. Sesaat kemudian, materi yang dirampoknya juga dipajang. Senyumannya langsung membeku. Apa? Dia telah mencuri chip kontrol, Iron Knight 2, milikku. Sebagai chip kontrol yang paling sering terlihat di pasaran, chip ini benar-benar ada di mana-mana. Apakah dia mengetahui bahwa aku sedang bersiap untuk menyempurnakan pedang rantai yang dilengkapi dengan teknik revolusi dan getaran? Keringat dingin langsung muncul di dahi Liao. Dia telah berencana untuk menggabungkan keunggulan dari pedang rantai dan pedang getar dan menciptakan pedang super dengan 2 cara menyerang. Kedua teknik ini mengandalkan 2 penggabungan susunan rune dan sirkuit energi spiritual yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dia memerlukan chip kendali, Iron Knight 2, yang tidak penting untuk mengkoordinasikannya.
Meskipun chip tersebut murah dan ketinggalan zaman karena strukturnya yang sederhana, chip tersebut memainkan peran yang tak tergantikan dalam desain struktur Liao. Wajah Liao sangat mengerikan. Mo Tiansui juga memasang ekspresi aneh dengan alisnya berkerut. Semua material penting mereka telah diambil, dan mereka berdua telah menikam jantung lawan mereka dengan brutal. Bab 499, kembalinya. Di ruang siaran langsung, pembawa acara berbicara dengan penuh semangat. Dilihat dari wajah marah kedua kontestan, mereka berdua kehilangan cukup banyak materi penting. Tuan Dasles, apa pendapatmu? Jelas terdengar persetujuan dalam suara Tuan Dasles. Pilihan kedua kontestan di luar ekspektasi saya. Semua harga inventaris yang disediakan oleh penyelenggara telah dikocok. Banyak bahan surgawi dan harta karun bumi yang lebih murah dari $1.000. Jika itu adalah penyuling biasa, mereka mungkin telah memilih bahan surgawi dan harta karun bumi lawan mereka yang paling berharga. Tetapi pada kenyataannya, yang paling berharga bukan berarti yang paling penting dalam banyak situasi. Seringkali materi yang terlihat tidak menariklah yang benar-benar penting. Ancaman Sutra Surgawi dan 8 belerang emas yang dipilih Liao dan Chip Control, Ksatria Besi 2, yang dipilih Mo Tiansui semuanya terkait dengan distribusi dan kontrol. Saya berasumsi bahwa mereka telah menemukan peralatan sihirnya, yang ingin disempurnakan lawannya dan mereka berdua mengadopsi taktik paling agresif. Alhasil, keduanya menderita kerugian besar. Saat ini, menurutku mereka tidak akan pernah mampu menciptakan perlengkapan sihir yang mereka impikan pada awalnya. Mereka harus membuat penyesuaian besar terhadap rencana mereka, tapi mereka tidak punya banyak waktu untuk itu. Pembawa acara berteriak, memang benar. Sementara kedua kontestan saling memandang dengan dingin, pertandingan sebenarnya telah dimulai. Mereka punya waktu 6 jam untuk pekerjaan penyempurnaan mereka. Tampaknya mereka punya waktu lebih banyak daripada kemarin, tapi jangan lupa bahwa mereka telah menerima desain struktur terlebih dahulu sebelum putaran kedua. Saat ini, mereka harus membangun semuanya dari awal. Merancang struktur peralatan sihir adalah langkah paling mendasar dan paling kritis dalam pemurnian. Peralatan sihir modern selalu terbuat dari lusinan komponen. Bahkan yang paling sederhana pun memerlukan puluhan atau bahkan ratusan desain struktur. Hanya dengan menggambar ribuan desain struktural dan memasukkannya ke dalam prosesor kristal tungku akan menghasilkan komponen yang sesuai dengan keinginan pemurni. Jika ada kesalahan dalam desain struktur, seluruh komponen akan terbuang percuma. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kedua kontestan ini kembali. Setelah dentang, pertandingan Liao dan Mo Tiansui resmi dimulai. Tapi mereka berdua diam saja. Mereka duduk bersila dengan mata membeku, seperti dua patung yang tertutup debu, sedang bermeditasi. Di bawah wajah mereka yang acuh tak acuh, pikiran mereka berkecamuk seperti magma yang membara. Mereka berdua sedang memikirkan bagaimana merancang senjata mematikan dengan sisa bahan mereka sekarang karena bahan yang paling penting telah hilang. Di dalam ruang VIP dekat lapangan, lusinan penyuling yang anggun berdiri atau duduk sambil menyaksikan pemilihan materi dari kedua kontestan. Mereka juga sedang berpikir keras. Mereka semua adalah selebritas di kalangan pemurni sektor bintang terbang. Banyak dari mereka berasal dari 3 pusat setelan kristal utama. Setelan kristal terkuat dari sektor bintang terbang telah lahir di tangan mereka. Ada juga pilar keluarga bangsawan besar, termasuk anggota keluarga Mo dan keluarga Huangpu. Mereka semua berpikir keras tentang masalah yang disebabkan oleh Liao dan Mo Tiansui. Kontemplasi berlangsung selama 1 jam 10 menit. Ruang di sekitar Mo Tiansui beriak dari tengah kepalanya seperti permukaan danau tempat kerikil dilemparkan. Ombaknya menyebar ke setiap sudut bengkel. Di sekitar Liao, kabut putih bermunculan dari tubuhnya. Karena kemampuan komputasinya telah maksimal, sel-sel otaknya mengonsumsi terlalu banyak energi. Dia telah memasuki kondisi kelelahan yang berlebihan, meskipun dia hanya duduk. Tidak pernah terpikir oleh penonton biasa dan penggemar peralatan magis bahwa meditasi pun bisa begitu melelahkan. Suasananya sangat intens. Tidak ada apapun selain keheningan di dalam 2 bengkel itu. Suara jarum yang jatuh ke tanah seperti gemuruh guntur. 1 jam 15 menit setelah pertandingan dimulai, Liao dan Mo Tiansui bangkit dalam waktu setengah menit satu sama lain. Mereka akan merancang desain struktural. Wajah Mo Tiansui lebih suram dari sebelumnya, seperti kayu kuno yang telah direndam dalam danau beku selama ribuan tahun. Dia membuka telapak tangannya. 20 sinar cahaya tembus cahaya segera muncul di sekelilingnya. Pikiran telepatinya dengan cepat meluas dan berlari ke arah berkas cahaya. Garis emas memanjang ke depan seperti ular, sementara lebih dari 20 desain struktur dibuat dengan detail paling rumit. Sulit dipercaya, menakjubkan. Saya pernah melihat penyuling berpengalaman menggambar beberapa desain struktur secara bersamaan, namun Mo Tiansui menggambar 20 desain sekaligus. Betapa mengerikannya kemampuan komputasinya. Gerakan Mo Tiansui mulus tanpa jeda. Melihatnya menggambar desain struktur seperti menyaksikan musisi hebat memainkan alat musik favoritnya. Sungguh menghibur. Tampaknya Mo Tiansui telah menemukan cara untuk keluar dari dilema yang ditimbulkan oleh Liao. Dia sangat percaya diri. Dilihat dari kecepatannya saat ini, dia akan mampu menyelesaikan hampir 1000 desain struktur dalam waktu kurang dari 2 jam dan mulai membuat senjata yang luar biasa. Sementara inspirasi Mo Tiansui melonjak seperti mata air dan semakin banyak desain struktur yang digambar, Liao dengan cepat menetapkan parameter dasar tungku dan merohanikan bahan surgawi dan harta karun duniawi.
Dia menggambar beberapa desain struktur dengan cepat dan mengirimkan bahan batch pertama ke dalam tungku. Pemurniannya telah dimulai. Li Yao serius. Setengah dari lusinan berkas cahaya di depannya adalah menu kontrol tungku, sementara separuh lainnya adalah kanvas kosong tempat dia bisa menggambar desain struktur. Kedua tangan Li Yao berubah menjadi dua kelompok kabut abu-abu. Tangan kirinya sedang menyesuaikan parameter rumit tungku, sementara tangan kanannya sibuk merancang desain struktur baru. Dua pekerjaan sekaligus. Li Yao sedang menyempurnakan komponen dan menggambar desain struktur baru. Apakah kamu bercanda? Dia begitu percaya diri dengan kemampuan merancang dan mengkoordinasikannya sehingga dia yakin dia tidak akan membuat kesalahan sekecil apapun. Kecepatan Mo Tiansui dalam menggambar desain struktur tidak bisa lebih tinggi lagi. Tapi tetap saja, Li Yao telah memulai pekerjaan pemurnian jauh lebih awal darinya. Menurut perkiraan, Li Yao harus menyelesaikan semua pekerjaan pemurnian setidaknya setengah jam lebih cepat. Seruan bergema tanpa henti di dalam ruang VIP. Melakukan pekerjaan penyempurnaan sambil menggambar desain struktur ibarat menulis esai dengan lancar tanpa kerangka. Penulis harus menentukan kalimat berikutnya saat dia menulis kalimat sekarang. Beberapa penyuling paling berpengalaman saling memandang. Seorang pria parubaya dengan janggut panjang tidak bisa menahan nafas panjang dan bergumam, saya merasa seperti kembali ke seminar pedang Bukit Langit tahun itu dan menonton Huang Puxiyi lainnya. Nama, Huang Puxiyi, seperti sebuah front dingin yang benar-benar membekukan ruang VIP. Di dalam bengkelnya, Mo Tiansui sesekali melirik lawannya dan benar-benar terkejut dengan penampilan gila Li Yao. Dia juga bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Namun dia belum bisa memastikan tingkat keberhasilannya. Jika ada kesalahan dalam salah satu desain struktural, komponen yang diproduksi mungkin tidak sesuai, dan akan menjadi bencana besar jika kesalahan hanya ditemukan selama prosedur perakitan. Apakah Li Yao percaya diri, atau dia sudah gila? Menurut kecepatan Mo Tiansui, 6 jam seharusnya lebih dari cukup. Dia tidak perlu mencoba mengalahkan Li Yao dengan cepat. Namun, dia merasa tidak nyaman. Li Yao rupanya berusaha mengulur waktu lebih banyak dengan melakukan dua pekerjaan secara bersamaan. Dia seharusnya punya cukup waktu dalam pertandingan ini. Apa tujuan melaju begitu cepat dengan risiko sebesar itu? Waktu terus berjalan detik demi detik sementara semua orang menonton dengan curiga. 3 jam setelah pertandingan dimulai, Mo Tiansui menyelesaikan gambar dari 3.792 desain struktur dan segera mengabdikan dirinya pada proses pemurnian yang sebenarnya. Saat ini, Li Yao telah menyelesaikan pemurnian hampir setengah komponennya. 4 jam. Keduanya sama-sama memasuki kondisi terbaiknya. Mereka berdua diselimuti oleh lapisan kecerahan samar yang mengaburkan tubuh mereka, seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia yang tidak dikenal. 5 jam setelah pertandingan dimulai, Mo Tiansui masih sibuk dengan pekerjaan pemurnian, namun Li Yao telah menyelesaikan pemurnian semua komponen yang dia butuhkan sebelumnya. Hanya ada 1 jam tersisa sebelum pertandingan berakhir. Dengan kecepatan tangan Li Yao saat ini, ia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk merakit semua komponen dan melakukan proses di bak terakhir. Apa yang akan dia lakukan dalam setengah jam terakhir? Semua orang yang menonton pertandingan itu melotot. Aneh sekali. Menurut desain struktural Li Yao, dia sepertinya berencana menyempurnakan pedang majemuk yang memadukan teknik getaran dan revolusi. Tetapi peralatan magis gabungan seperti itu akan memiliki dua sirkuit energi spiritual yang sama sekali berbeda. Sebuah chip kontrol adalah wajib, jika tidak, mereka pasti akan saling mengganggu. Satu-satunya chip kendali Li Yao, Iron Knight 2, dijarah oleh Mo Tiansui. Tampaknya, meskipun Mo Tiansui telah memperkirakan rencananya dan mengambil materi penting miliknya, Li Yao cukup keras kepala untuk tetap berpegang pada idenya. Lalu, di mana tepatnya dia akan menemukan chip kendali baru? Li Yao menggelengkan kepalanya untuk merilekskan lehernya. Dia meniup tangannya yang terbakar, sebelum dia mengambil beberapa komponen yang baru menetas dan dengan cepat merakitnya menjadi sebuah peralatan sihir yang agak aneh. Peralatan ajaib ini tampak seperti teleskop tabung tunggal yang pendek dan gemuk. Ada 7 lensa kristal dengan ukuran berbeda di tengahnya yang dipasang dengan cincin logam. Masing-masing cincin telah diukir dengan ratusan susunan rune yang ukurannya tidak lebih besar dari milet. Mereka membentuk kelompok susunan rune yang berkesinambungan. Di bawah pengaruh susunan rune, 6 lapisan berkas cahaya bundar yang terbuat dari energi spiritual murni terkondensasi di antara lensa 7 kristal. Tuan rumah benar-benar bingung. Tuan tanpa debu, apa ini? Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan pedang. Suara Tuan Dasles terdengar sangat serius. Ini adalah peralatan ajaib yang mirip dengan mikroskop. Dapat memperbesar objek di bawah teropong. Gadget ini dibuat dengan sangat baik. Presisinya sangat tinggi. Tuan rumah bingung. Mikroskop, lensa pembesar. Mengapa Li Yao menyempurnakan peralatan sihir yang tidak memiliki kemampuan tempur? Li Yao memasang mikroskop di mata kanannya dengan alat fiksasi. Lensa kristal di dalamnya sedikit melebar. Ukuran 6 lapisan berkas cahaya di antaranya diubah. Tangan Li Yao menggigil. Hampir 10 jepit yang lebih tipis dari rambut muncul di antara jari-jarinya. Di platform operasi ada potongan kristal seukuran kuku yang sangat tipis. Itu berkilauan dalam kecerahan perak. Li Yao menunduk. Sinar mistik 7 warna memancar dari mikroskop dan menyelimuti keping kristal. Penitinya bergetar di antara jari-jarinya, seperti ular yang mendesis lemah. Kali ini,
Bahkan Master Dasles terdengar agak terkejut ketika dia berkata, kontestan Liao tampaknya berencana untuk mengukir kepingan kristal dengan tangannya. Babak 500, chip buatan tangan. Bagaimana mungkin? Seru pembawa acara, seolah-olah ada yang menusuk pantatnya. Tuan tanpa debu, meskipun saya bukan seorang pemurni, saya tahu bahwa chip adalah komponen paling penting dari peralatan sihir modern. Setidaknya 10.000 sirkuit energi spiritual kecil harus diukir pada chip yang hanya seukuran kuku jari untuk lebih dari 10 sirkuit energi spiritual yang berbeda, lapisan untuk membentuk kerangka yang rumit namun fungsional. Mengukir sebuah chip membutuhkan ketelitian pada tingkat mikrometer, atau bahkan mungkin pada tingkat submikrometer, yang berarti 1/1000, atau bahkan lebih kecil, diameter sehelai rambut. Baru setelah prosesor kristal berevolusi secara eksponensial dan pembuat chip yang dikendalikan oleh prosesor kristal seperti ini Ray Etching Machine muncul, mikrochip benar-benar berkembang pesat. Tetapi saat ini, Anda mengatakan kepada saya bahwa seorang penyuling sedang mencoba membuat sebuah chip dengan tangan kosong. Tuan Dasles, bukankah itu sebuah lelucon? Tuan Dasles tersenyum pahit. Saya tahu prosedur produksi chip jauh lebih baik daripada Anda. Saya juga percaya bahwa setiap penonton yang memiliki akal sehat tentang peralatan sihir tahu betapa sulit dan membosankannya pekerjaan membuat chip. Faktanya, kami telah menelepon pembuatan chip merupakan puncak dari pemurnian peralatan sihir. Tetapi fakta adalah fakta. Tidak ada kemungkinan lain jika Anda melihat apa yang telah dilakukan Liao. Dia benar-benar akan mengukir sebuah chip dengan tangan kosong. Tuan rumah menghela nafas berat dan menggaruk kepalanya. Ini gila, ini luar biasa. 10.000 sirkuit energi spiritual pada tingkat mikrometer tanpa kesalahan sekecil apapun. Salah satunya rusak, dan seluruh chip akan terbuang sia-sia. Juga, dia punya waktu paling lama setengah jam. Setengah jam. Bisakah tangannya stabil? Apakah tangannya bahkan lebih cepat daripada mesin etsa sinar kecil? Lalu bukankah dia bahkan lebih kuat daripada penyuling pada tahap formasi inti? Bill Walling, tamu lain dan pemurni dari sekolah jalur merah, menjelaskan, tidak bisa dibandingkan seperti itu. Kita semua tahu bahwa para penyuling kuno menaruh perhatian besar pada pengetsaan skala kecil dengan tangan mereka. Banyak penyuling legendaris dalam sejarah, seperti Master Ouyezi dari klan 100 peleburan, bahkan dapat mengukir puluhan ribu susunan rune pada peralatan sihir seukuran milet. Namun, peradaban budidaya modern berkembang bersamaan dengan pengolah kristal. Kebanyakan penyuling modern lebih mementingkan pemanfaatan pengolah kristal. Kamu ingin mengukir sebuah chip, maka kamu cukup melakukannya dengan mengoperasikan peralatan ajaib seperti mesin etsa sinar kecil melalui prosesor kristal. Itu akan cepat dan praktis. Dengan bantuan prosesor kristal, tidak ada pemurni rasional yang akan membuang waktu mereka dengan melatih diri mereka sendiri dalam teknik mengukir chip dengan tangan kosong. Ini hanya masalah preferensi dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau level. Contohnya, api ada di mana-mana di dunia modern. Kita bisa membeli korek api yang berisi 2 susunan rune kelas api hanya dengan $1. Kalau begitu, siapa yang mau belajar cara membuat api dengan kayu dan batu? Apakah keterampilan seperti itu ada artinya meskipun seseorang mahir dalam hal itu? Tuan rumah linglung untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata, Nona Bi, apakah Anda menunjukkan bahwa teknik Liao ini seperti membuat api dengan kayu dan batu, yang sama sekali tidak berguna? Bill Walling tersenyum pahit. Secara umum, iya, tapi kasusnya berbeda sekarang. Aku benar-benar tidak bisa memahami Liao. Lingkungan seperti apa dan sekolah mana yang begitu aneh? Liao duduk tepat di depan platform operasi. Hatinya tenang, dan matanya panas. Setelah beberapa kali menarik napas panjang, dia benar-benar lupa bahwa dia sedang berada di tengah persaingan yang ketat. Penonton di sekitar seakan berubah menjadi debu. Seruan tuan rumah dan para tamu di udara perlahan-lahan mereda. Seluruh konsentrasinya terfokus pada chip kecil itu. Meskipun dia tidak membuat chip mainframe terintegrasi yang super rumit, melainkan chip kontrol fungsi tunggal yang paling sederhana, chip tersebut masih memerlukan 12.330 sirkuit energi spiritual. Dia harus membagi chip, yang setipis sayap jangkrik, menjadi 11 lapisan dengan teknik etsa dan mengukir lebih dari 12.000 sirkuit secara merata di antara lapisan-lapisan tersebut. Mereka tidak boleh saling mengganggu dan harus terhubung dalam pola tertentu. Itu seperti membangun labirin di atas pasir, yang merupakan misi yang mustahil. Jika itu terjadi 2 bulan sebelumnya, Liao tidak akan yakin bahwa dia bisa melakukannya. Tapi saat ini, setelah latihan kejam dengan semut pedang cincin ungu, kecepatan tangannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Stabilitas tangannya juga jauh lebih tinggi daripada senjata buatan tercanggih. Dia akan menyatakan perang terhadap puncak yang tidak bisa didaki dengan tangannya yang memar. Di dunia budidaya kuno, tidak ada prosesor kristal. Semua peralatan ajaib harus dibuat dari awal oleh pemurni secara langsung. Hari ini, izinkan saya memoles chip kontrol ini, sebuah contoh esensi peradaban budidaya modern, dengan teknik pemurnian kuno dari 40.000 tahun yang lalu. Energi spiritual melonjak di dalam tubuh Liao. Tangannya berkilauan. 7 sinar mistik yang sangat kecil terkondensasi di depan 7 peniti di antara jari-jarinya. Sinar mistik hanya 1/1000 diameter rambut dan sama sekali tidak dapat dikenali oleh mata manusia. Hanya melalui mikroskop khusus yang dikenakan di kepala Liao, dia dapat melihat sinar mistik yang berbentuk pedang pamungkas.
7 pedang cahaya memiliki frekuensi berbeda, yang memungkinkan mereka memasuki lapisan chip yang berbeda dan mengukir di sana pada saat yang bersamaan. Li Yao menutup matanya dan menghitung mundur. 3 detik kemudian, kelopak matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam matanya, pupil matanya dikelilingi oleh cincin emas terang yang mengembang dan menyusut seperti kamera kristal dengan resolusi sangat tinggi. Tubuhnya diam, namun terdengar suara ledakan dari tangannya. Penonton pun langsung riuh. Karena pertandingan baru berjalan cukup lama, sebagian besar penonton reguler sudah lelah. Beberapa dari mereka sedang mengetuk, namun terbangun karena ledakan yang terus-menerus. Mereka semua berdiri tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pembawa acara berteriak paling keras, "Apa yang terjadi?" Li Yao sepertinya membeku di depan platform operasi, namun suara-suara mengerikan datang darinya, seolah-olah seekor binatang menakutkan sedang mengunyah mangsanya di sana. Mari kita fokuskan kamera pada tangannya. Perbesar, dan perbesar. Ah, tangan Li Yao telah berubah menjadi sekelompok kabut putih tempat ribuan bayangan kabur. Bukan bayangan kabur. Suara Bill Walling memotong teriakan pembawa acara seperti pedang paling tajam saat dia melanjutkan, itu adalah penghalang sonik. Setiap jari di kedua tangan Li Yao bergerak cepat dan menghancurkan penghalang sonik dalam jarak yang sangat dekat. Raungan yang kita dengar dibuat oleh tangannya saat mereka menembus penghalang sonik. Kecepatan tangannya telah melampaui semua batas. Dia mengukir sebuah chip dengan kecepatan supersonik. Pembawa acara berteriak, "Tangan supersonik. Apakah itu benar-benar ada?" Lapangan dipenuhi bisikan. Banyak penonton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap gambar yang diperbesar di udara dengan bingung. Di dalam ruang VIP, para penyuling berpengalaman juga tercengang. Tangan supersonik adalah hak istimewa para penyuling di tahap formasi inti menurut akal sehat. Namun, setiap tanda dalam penampilan Li Yao dari awal hingga sekarang menunjukkan bahwa dia hanya berada di tingkat menengah tahap fondasi bangunan. Lebih penting lagi, dia baru berusia 20-an. Latihan mengerikan apa yang dia terima hingga meningkatkan kecepatan tangannya sedemikian rupa. Manajer dari 3 pusat setelan kristal utama saling memandang dan tiba-tiba mundur ke sudut pada saat yang bersamaan. Mereka menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia masing-masing meminta mereka untuk menyusun kontrak yang besar dan menarik sesegera mungkin. Manajer sekolah Jalur Merah sangat menyesal hingga kepalanya hampir terbentur. Tadi malam, mereka memiliki kesempatan untuk merekrut bakat seperti itu sebelumnya, tetapi karena ragu-ragu, mereka membiarkan bebek yang dimasak itu terbang. Melihat wajah para pesaingnya yang berseri-seri dan serakah, dia tahu bahwa pertarungan untuk mendapatkan bakat akan sangat sengit. Dia harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Di seberang bengkel Li Yao, Mo Tiansui tanpa sadar menghentikan tindakannya. Dia menatap dan berjalan ke arah Li Yao tanpa sadar dan hampir menabrak dinding. Pewaris berbakat dari keluarga bangsawan mendapati jantungnya berdebar kencang dan wajahnya pucat. Mustahil. Ini jelas tidak mungkin. Mengukir chip dengan tangan supersonik. Itu keterlaluan. Ini adalah strategi psikologis. Tangannya mungkin sangat cepat, tapi bagaimana dia bisa membuat chip asli hanya dengan tangan kosong? Dia pasti menipuku. Tidak, aku harus tenang. Saya telah mengalahkan lawan saya di setiap kompetisi sejak kompetisi pertama. Hari ini tidak terkecuali. Saat itu, peringatan yang memekakkan telinga muncul dari tungku di belakangnya. Mo Tiansui dengan cepat berbalik dan tersentak. Pada menu kontrol, beberapa sosok berubah menjadi merah tua, dan salah satunya bahkan menjadi hitam. Tidak baik, kumpulan komponen yang telah dia sempurnakan selama 15 menit terakhir telah terbuang sia-sia. Mo Tiansui menggertakkan giginya begitu keras hingga dia hampir meremukkannya. Tangan Li Yao gemetar dengan kecepatan tertinggi, sementara tangan itu bergerak zigzag dan memantul dengan kecepatan supersonik dalam jarak yang sangat kecil, mendorong 7 pemotong sinar mistik meninggalkan sirkuit energi spiritual yang jelas pada chip tersebut. 20 menit kemudian, baris terakhir selesai. Tiba-tiba dia merasa kepalanya pusing dan hampir terjatuh. Tangannya langsung kembali diam, namun mereka tiba-tiba diselimuti oleh nyala api. Akibat gesekan dengan udara, tangannya menjadi panas hingga suhu yang sangat tinggi, dan terbakar seperti bintang jatuh yang menembus atmosfer. Li Yao menarik napas lega. Ada lebih banyak kemudahan daripada kelelahan di wajahnya. Bahkan tanpa perlindungan energi spiritual, rasa sakit di tangannya yang terbakar kurang dari 1/10 penderitaan akibat digigit semut pedang cincin ungu. Dia membiarkan tangannya terbakar, sambil berdiri dan merentangkan tangannya, sebelum dia berjalan perlahan ke sudut bengkelnya. Di pojok, ada ember logam yang berisi cairan nutrisi berwarna hijau cerah. Karena pekerjaan penyulingan berintensitas tinggi ini memakan waktu 6 jam, diharapkan para penyuling sesekali beristirahat sejenak dan menyehatkan tangan mereka dengan cairan nutrisi. Li Yao menusukkan tangannya yang terbakar ke dalam cairan nutrisi. Kobaran api pun langsung padam. Berpusat di sekitar tangannya, 2 pusaran muncul di cairan nutrisi dan merentang dengan cepat. Setengah menit kemudian, Li Yao menarik tangannya. Ketinggian cairan nutrisi turun sepertiga. Hampir sepertiga cairan nutrisi telah dimakan oleh tangan Li Yao. Tangannya seperti 2 hewan lapar. Suara pembawa acara agak kasar. Setelah menyaksikan begitu banyak pemandangan yang sulit dipercaya, dia kehilangan kekuatan untuk berteriak dan menjerit. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.